Nggak ada dua-duanya. Sorry ya Pak Bayu ya, biar ini kita ngelihat kita ini dari kita untuk kita, jadi harus bisa berkomitmen. Iya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Iya. Kemudian dari Direktur Pelindungan Kawasan Amerika Pasifik, Joel. Siap Ibu. Oke, terima kasih untuk komitmennya. Kemudian Fitro Anggoro. Hadir Ibu. Terima kasih Mas Fitro komitmennya. Kemudian untuk penempatan dan pelindungan Eropa Timur Tengah, Patria Debi Andani. Hadir Bu. Terima kasih Debi komitmennya. Titi Asminarni. Hadir. Komputernya nggak support untuk background Bu. Nggak apa-apa, yang penting komitmen hadir itu sudah nilai plus ya, karena udah terpilih. Izin Bu Dipilihnya Karo. Bu. Iya, terima kasih dipilihnya nih aklamasi Pak Bayu, bukan ditunjuk ya. Jadi harusnya bisa menjaga komitmen ini gitu. Kasihan yang pada nunjuk kalau nggak punya komitmen. Assalamualaikum Bu Kemudian, Karo. iya. Mohon izin Bu, saya ada pembimbingan RTBB dulu, tapi sambil mengikuti Bu. Iya, baik. Makasih, Makasih Keti. Ya, kalau berhalangan hadir itu ya harus, karena ini merupakan komitmen bersama, jadi harus menyampaikan alasannya apa gitu. Ya, saya ikut mantau dulu Bu, karena masih dengan RTBB agen reformasi mental Bu. Oke, terima kasih Keti. Baik. Kemudian penempatan pemerintah Eropa Timur Tengah, Desi Riani Praptiningrum. Hadir Bu. Makasih Desi untuk komitmennya. Sarbini. Sama-sama, Bu. Sarbini SOS. Tidak hadir. Selamat pagi Bu Karo. Penempatan non pemerintah. Brian Wijaya. Brian Wijaya. Tidak hadir. Fenty Nirpikasari. Tidak hadir. Direktorat Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah, Mafiroh. Hadir Bu. Terima kasih Iroh untuk komitmennya. Gabriela Jessica Restiana. Hadir Ibu. Terima kasih Jessica untuk Ya, komitmennya. Dari Inspektorat, Niken Nirmalasari. Hadir Bu. Makasih Niken, good. Kemudian Pradita Debi Mutiara. Hadir Bu. Terima kasih Dita. Ya Bu. Kemudian untuk Pusat dan Informasi, Muhammad Ilyas Prakananda. Apaan tuh? Ilyas. Dinas Oke, dinas kemana? Jogja Ibu. Oke, thank you. Saiful Faris. Faris. Faris temennya Ilyas ya Bu. Barengan Bu. Dinas ke Jogja. Oke. Kemudian di PPSDM, Marlia Fahmi. Marlia Fahmi. Hadir. Samita Farauzi. Tidak hadir. Kemudian untuk dari Aceh, Fauzah Marhamah. Fauzah Marhamah Aceh. Hadir Ibu, hadir. Good. Yang Aceh aja sudah hadir ya. Makasih komitmennya. Mantap itu. Siap Ibu. Dewi Carolina. Hadir dari Bu. Aceh. Hadir Bu. Makasih. Makasih. Nanda Evalia Manurung dari Sumatera Utara. Nanda Evalia Manurung. Tidak hadir. Kemudian Dewi Sartika. Sumut nggak ada yang hadir ini. Kemudian untuk Riau, Amirah Diniati. Hadir Bu. Makasih. Kemudian Eva Reh Ulina, Aritonang, Riau. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Kemudian dari Riau lagi Irfan Andariska. Irfan. Riau tidak hadir ya, Irfan. Agung Santosa. Tidak hadir.
Anjar Prayudi, Sumatera Barat, Padang. Anjar Prayudi. Padang, nggak ada yang hadir ini. Yang dari UPT tidak hadir, langsung telepon kepala UPT-nya. Ya, Bu. Kemudian Bayu Surya Putra, Padang. Padang nggak ada yang hadir ini. Sri Arma Sepriani. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Dari Sumatera Selatan ya, Palembang. Adenis Resti Aryani. Hadir, Bu. Terima kasih. Kemudian dari Lampung, Haifa Hairunisa. Hadir, Ibu. Terima kasih. Kemudian Novriani Dwi Jayanti, Lampung. Hadir, Ibu. Terima kasih. Untuk Serang, Banten, Klasen Valentino. Klasen Valentino tidak hadir. Kemudian Banten lagi Dadi Mulyadi tidak hadir. Dari Jakarta, Desi Pramitasari, UPT Jakarta. Kemudian Adita Himawan. Hadir, Bu. Dimas. Makasih Dimas. Mbak Desi sedang OPP, Bu. Sedang OPP. Oke, terima kasih Dimas. Iya, Bu. Kemudian Charlie Triprasetiawan dari Bandung, Jawa Barat. Oke. Nggak hadir. Izin, Bu. Charlie sedang sekolah lagi, Bu. Oh, sedang sekolah. Sedang tubal. Iya, Bu. Oke. Neng Betul. Wepi udah hadir. Terima kasih Wepi untuk komitmennya. Hadir, Bu. Kemudian Yogyakarta, Talut. Siap, Bu. Terima kasih Talut. Kemudian Jogja, Yulianti Rani Anggreni. Oh, ini ngantar PMIB, Bu. Oke, mengantar TKI bermasalah ya. Terkendala, oke. Kemudian Jawa Tengah. Jawa Tengah, Rinto Sri Mulyono. Tidak hadir. Zakiyah Muryati. Tidak hadir. Hari Sarjana Saputra. Hari. Zakia Jawa hadir, Timur. izin, Ibu. Siapa yang hadir? Zakia Sorry. Mulyati. Oh, Mbak Zakia hadir Iya, ya. Ibu. Dari Semarang. Kasih. Hari Sarjana. Jawa Timur. Nggak hadir. Sahrul Maizar. Jawa Timur. Nggak hadir. Dwi Agustina. Bali. Hadir, Bu. Oke, terima kasih Dwi. Oni Irawan. Hadir, Ibu. Makasih Oni. Kemudian dari NTB, Adi Nugroho. Izin Bu, Adi Nugroho per 1 Oktober sudah pindah instansi. Oke. Kemudian untuk NTB, Eka Sulistiana. Hadir Bu. Graciana Mawadah dari NTT. Hadir. Oke, terima kasih. Suratmi Hamida. NTT. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Makasih. Makasih Mbak Ratmi. Sama-sama, Bu. Kemudian dari Kalbar, Angela Faustina Dewanti. Sedang dinas ke Sanggau, Bu. Sanggau. Oke. Makasih informasinya. Agud Guniyahman, Kalbar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Makasih. Kemudian Fahrizal, Kalsel, Banjarbaru. Nggak ada keterangan. Gusti Zulkarnain. Nggak ada keterangan. Terus kemudian Kalimantan Timur ya. Wina Veronica Angelo. Oke, terima kasih Wina. Kemudian Mbak Sarni dari Kaltim. Kaltara ini sebetulnya. Sarni.
Bu Sarni nggak hadir? Wina? Lagi ada kegiatan di atas kayaknya Bu, ada tamu bentar, nanti sebentar join. Oke. Kemudian dari Manado, Rocky Richard Mumek. Rocky? Hadir. Maximilian Arnold Joseph Lolong dari Manado. Tidak hadir. Kemudian dari Palu, Edi Dwi Arianto. Hadir, Ibu. Makasih Hadir. Mas Edi. Ya. Siap, Ibu. Kemudian Albert Immanuel. Siap, hadir, Bu. Makasih. Kemudian dari Kendari, Budianto Setioaji. Hadir, Ibu Karo. Makasih. Makasih. Kemudian Surya Ningsih. Izin Ibu Karo untuk Ibu Surya ada keperluan keluarga. Baik. Jadi nggak bisa. Tinggal 2, Andi Zulkarnain dari Sulsel. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Zulkifli dari Hadir, Bu. Sulsel. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bayu. Ini mohon izin karena apa ya, ini bagian dari komitmen karena sebetulnya pada saat pembinaan agen perubahan yang lalu semua kebetulan hadir. Nah, mungkin ini juga ada halangan atau apapun, tapi memang saya ingin teman-teman ini tergerak hatinya harus bisa membuat satu komitmen, apalagi dipilih itu adalah bukan ditunjuk ya, artinya teman-teman mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan dari teman-teman. Jadi ini bentuk komitmen kita bagaimana kita menjaga amanah itu. Jadi izin kita mulai Pak Bayu, ini acara resminya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya terkait pembinaan agen perubahan di BP2MI dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bayu Kurniawan ya, beliau analis kepegawaian ahli muda dari BSSN. Terima kasih sekali Pak Bayu atas kesediaan hadirnya. Kami tahu Bapak begitu sibuk, tapi komitmen Bapak luar biasa. Bagaimana Bapak menjadi agent of change di lembaga ya. Jadi bukan hanya BSSN, tapi juga bisa menjadi role model untuk lembaga lain. Ini luar biasa sekali kalau kita berbicara agen perubahan ya. Karena tujuannya satu, sesuai dengan tagline kita, bangga melayani bangsa gitu. Jadi kemudian kami juga menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman agen perubahan yang hari ini sudah menyempatkan waktu hadir ya untuk sharing session, untuk melakukan pembinaan. Kita ingin mendengarkan seperti apa nanti Pak Bayu dalam berkiprah mengembangkan agen perubahan di BSSN. Nah, kemudian sebagai informasi Pak Bayu, ini bukan yang pertama ya, ini memang adalah rangkaian bagaimana kita mencoba membuat satu acara yang walaupun belum bisa secara offline, tapi walaupun secara online itu semoga teman-teman bisa juga tetap menyalakan obor ya, menyalakan obor semangat di diri masing-masing bagaimana menjadi agent of change di BP2MI. Nah, teman-teman sekalian, pagi ini yang jelas Pak Bayu akan memberikan gambaran terkait pengelolaan dan kiprah agen perubahan di BSSN. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengelolaan agen perubahan di BSSN ini cukup menarik ya kalau kita lihat jadi membuat semangat ini. Dan ini sudah diakui ya oleh kementerian yang lembaga lain juga banyak yang belajar nih dari BSSN, sehingga pada pagi ini kita harapkan kita semua bisa belajar dari Pak Bayu. Silakan nanti teman-teman mengeksplor apa yang memang kira-kira masih menjadi kendala di lapangan dan bagaimana seorang agen perubahan betul-betul bisa menjadi obor bagi teman-teman yang lain dan menjadi role model gitu. Nah,
Mungkin pengantar dari saya di awal ini cukup, nggak usah terlalu berpanjang-panjang karena nanti siang juga ada lagi Pak Bayu, karena memang siang nanti kita juga mengundang narasumber dari Menpan. Semoga diskusi pada hari ini betul-betul bisa membawa manfaat bukan hanya untuk PP2MI tapi juga untuk bangsa dan negara kita tercinta. Demikian Pak Bayu dan teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup pembukaannya, saya akan membuka dengan pantun. Pak Bayu, izinkan saya membuka dengan pantun. Burung dara hingga piundakan, terbang tinggi meraih pelangi. Selamat datang kami ucapkan agen perubahan BP2MI. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon izin nanti sebelum kita mulai diskusi setelah pembukaan ini, kita akan foto bersama dulu ya Pak Bayu ya. Sebagai bagian dari dokumentasi agar ada apa? Oh pernah nih kita melakukan sharing session dengan Pak Bayu nih, ada kenangannya gitu, jadi nggak hilang begitu saja gitu. Baik, sekali lagi terima kasih, mohon maaf untuk semua kekurangan. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin kepada teman-teman untuk bisa dibuka ya videonya biar kita foto bersama dengan Pak Bayu. Bukan dari salah saya. Silakan diberikan aba-aba Aisyah. Ya Bu, selamat pagi teman-teman sekalian. Mohon izinkan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Saya akan pandu dari sini untuk dapat kita lakukan screen capture. Di halaman saya ada 4 halaman. Saya mulai dari halaman pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, terakhir di halaman keempat. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan Pak Bayu nanti untuk diskusi teman-teman dari Ortala, mungkin Aisyah atau Mas Estu bisa pemandu. Silakan Pak Bayu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Sri, kepada teman-teman dari BP2MI yang telah mengundang saya nih untuk hadir di kegiatan pagi ini. Saya sangat sangat bahagia lah dan sangat antusias nih dengan teman-teman agen perubahan dari BP2MI gitu. Jadi mungkin kalau tadi Bu Sri bilang mau belajar nih sama BSSN, sejujurnya BSSN itu masih belajar Bu, masih banyak yang harus dibenahi dan dengan acara-acara kayak gini bisa banyak masukan juga nantinya Bu mungkin buat BSSN. Baik, teman-teman agen perubahan, mungkin saya izin memutarkan sebuah video nih sebelum saya memaparkan paparan saya. Sudah terlihat ya? Terlihat Pak Bayu. Reformasi birokrasi. Halo, insan siber dan sandi. Sudah tahu apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi bukan sekedar visi dan misi. Bukan pula sekumpulan usul tanpa aksi. Namun menjalankan setiap tugas dan fungsi dengan nilai-nilai yang dipegang organisasi. Reformasi birokrasi menjadi kewajiban setiap instansi di negeri ini. Lantas siapa yang perlu menjalankannya di sini? Apakah hanya kami, tim reformasi birokrasi? Jawabannya bukan hanya kami, melainkan kita semua yang ada di organisasi ini. Menjadi lebih baik itu bukan pilihan, namun itu adalah suatu keharusan. Jangan hanya diam dan berpangku tangan. Mari kita wujudkan dan buktikan bahwa reformasi birokrasi bisa diadakan untuk BSSN yang lebih baik di masa depan. Salam perubahan.
Baik, Bapak Ibu. Jadi itu salah satu video ya bisa dibilang yang kami gunakan untuk campaign terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena memang tentunya reformasi birokrasi ini, tentunya agen perubahan ini merupakan motor ya dari reformasi birokrasi. Jadi tentunya teman-teman agen ini juga harus tahu dulu apa itu reformasi birokrasi. Baik, saya akan bicara tentang pembangunan dan pengelolaan agen perubahan di BSSN. Sebelumnya mungkin kenal sama kata sayang, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bayu Kurniawan, menjabat sebagai Sepertinya beliau kelempar deh, Kaisa. Coba dicek lagi. Oke, maaf, masalah jaringan mungkin. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Bayu. Terlihat Pak Bayu. Baik, saya lanjutkan. Untuk pendidikan formal saya merupakan lulusan dari Akademi Sandi Negara, jadi memang sekolah kedinasan di BSSN tahun 2003, lalu saya mendapatkan kesempatan untuk tugas belajar psikologi di Gunadarma tahun 2013. Lalu di Gunadarma juga mendapatkan kesempatan untuk program akselerasi, jadi langsung di 2014 saya bisa langsung lulus untuk S2-nya ngambil jurusan psikologi industri dan organisasi. Pendidikan non formalnya ada beberapa manajemen strategik, knowledge management, communication insights, dan corporate culture specialist. Karena memang kebetulan di RBI ini selain megang tentang manajemen perubahan juga megang tentang budaya organisasi. Nah, riwayat jabatan saya sebenarnya saya nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar dari sekretaris utama, malah nggak pernah keluar dari SDM. 2003 lulus Aksara, saya malah jadi staf bagian kepegawaian. 2016 geser ke Ortala. 2018 dipercaya menjadi Kasubag RBI, dan 2020 dengan adanya proses penyetaraan reformasi birokrasi, penyetaraan birokrasi, saya diangkat. Lanjut, untuk dasar saat ini beroda 4 ada Perban 3 tentang sistem nilai Badan Siber dan Sandi Negara. Kami punya sistem nilai namanya Pintar, Profesional, Integritas, Adaptabilitas, Teknologi, dan Terpercaya. Nah, mungkin dengan adanya core value berakhlak, ya ini kemungkinan akan kita lebur kembali ke dalam core value berakhlak. Lalu ada Perban 6 tahun 2018 tentang RBBSSN. Nah, ini juga sedang proses revisi peraturan, karena memang di tahun 2020 kan sama-sama kita ketahui telah keluar Permenpan 25 tentang roadmap RB dan Permenpan 26 tentang pedoman evaluasi RB. Lalu di tahun 2020 berdasarkan keputusan Kepala BSSN nomor 87, kami mengeluarkan roadmap RB BSSN tahun 2020-2024. Nanti akan kami bahas juga di slide ini. Lalu ada surat edaran nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup unit kerja. Mungkin sama-sama kita ketahui bahwa saat ini penilaian RB sudah masuk ke lingkup unit kerja, dan ketika kita memang mengajak setiap unit kerja untuk melaksanakan RB, mereka bertanya, terus yang kami harus lakukan apa gitu kan. Jadinya kami membuat pedoman pelaksanaan RB lingkup unit kerja. Nah, ini skema pengelola RB di BSSN. Jadi kan ada dua kategori tim besar, ada tim agen perubahan dan tim reformasi birokrasi. Jadi kalau tim reformasi birokrasi bisa dibilang, nah kalau ada tim pengarah, ada itu terdiri dari seluruh eselon 1 dan kepala BSSN, lalu ada tim pelaksana ini ada beberapa, ada tim RB level pusat, pastinya yang akan nempel dengan masing-masing area perubahan, lalu tim RB level unit kerja, ini merupakan perwakilan unit kerja, dan tim pembangunan ZI, karena memang di BSSN juga sedang berupaya nih membangun ZI dan berupaya mendapatkan predikat WBK WBBM. Untuk informasi baru satu sih kami mendapatkan WBK, unit kerja Balai Sertifikasi Elektronik. Mungkin Bapak Ibu tahu yang mengeluarkan terkait dengan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. Nah, untuk tim agen perubahannya kami ada 3 komponen, ada change agent, role model, dan BSSN muda. Nah, ini memang kami create seperti ini untuk
agar pelaksanaan tugas dari agen perubahan atau inisiasi perubahannya bisa lebih mulus lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi ada change agent. Nah, change agent ini mungkin yang sekarang pada kesempatan hari ini adalah para agen perubahan mungkin kalau di KL lainnya. Change agent ini adalah inisiator perubahan yang kalau di kami di BSSN masih penunjukan, Bu, kebetulan masih penunjukan dari pimpinan di masing-masing level unit kerja eselon 3 atau level koordinator untuk change agent. Nah, saat ini kami ada 77 change agent. Lalu ada role model. Role model adalah seluruh jabatan pimpinan tinggi dan kepala UPT. Itu untuk role model. Jadi nanti role model dan change agent-nya akan berkolaborasi terkait dengan rencana tindak change agent-nya nanti. Nah, yang agak unik mungkin ini adalah BSSN Muda. Nah, BSSN Muda ini merupakan apa ya, bisa dibilang talent-talent dari agen perubahan di BSSN nanti yang berhubungan dengan diseminasi informasi melalui media-media sosial atau media lainnya. Nah, BSSN Muda ini memang kami apa namanya bisa dibilang mencontoh juga, Bu, dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau di Kementerian Keuangan kan change agent-nya adalah duta transformasi, BSSN Mudanya dia namanya Lighthouse. Nah, memang kalau tapi di Kementerian Keuangan udah lebih mature ya kalau saya bilang ya. Jadi mereka tuh berpasangan antara duta transformasinya dengan Lighthouse-nya. Nah, kalau di BSSN Mudanya ini jadi sifatnya adalah voluntary, Bu. Jadi mereka mengajukan diri, kami open rekrutmen untuk BSSN Muda, nanti mereka mengajukan diri, kami minta mereka membuat konten apa segala macam, dan nanti ada seleksinya juga. Jadi memang saat ini untuk tahun 2021 hanya ada 7 orang untuk BSSN Muda. Nanti di akhir paparan akan saya putarkan salah satu karya dari BSSN Muda. Nah, jadi karena memang momen pagi ini kita akan lebih banyak sharing tentang agen perubahan. Nah, ini jadi tim agen perubahan BSSN kami ada 3, ada role model, ada change agent, dan ada BSSN Muda. Kita coba bahas satu persatu. Untuk role model adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang dijadikan contoh dalam prestasi kerja, pola pikir, dan budaya kerjanya dalam melakukan perubahan. Nah, tahun 2021 ini role model di BSSN ada 24 pejabat pimpinan tinggi. Pejabat administrator ini adalah kepala UPT, ada kepala balai, ada 2 orang, dan pejabat pengawas ini adalah kepala loka, kepala UPT level eselon 4. Nah, bentuk-bentuk kegiatannya apa sih untuk role model? Yang pertama adalah keikutsertaan dalam kegiatan RB yang pastinya ya, lalu sharing session dengan praktisi atau pejabat pemerintahan, jadi untuk pengayaan para role model. Biasanya kami manggil pimpinan-pimpinan di Menpan, bicara akuntabilitas, bicara masalah pengawasan atau bicara RB itu sendiri. Lalu pembinaan terhadap change agent. Nah, ini yang paling penting kalau menurut saya. Jadi nanti setiap rencana perubahan yang dibuat oleh change agent di level unit eselon 3-nya nanti harus berdiskusi atau harus ada bisa dibilang apa ya, persetujuan dari role model yang ada di unit kerjanya masing-masing. Nah, kalau secara tugas, jadi tugas role model itu apa sih? Ada 5. Yang pertama adalah menggerakkan masing-masing unit kerjanya dalam melaksanakan perubahan, lalu memberikan motivasi bagi setiap individu di masing-masing unit kerja agar menunjukkan prestasi kerja yang maksimal, lalu membentuk pola pikir setiap individu di masing-masing unit kerja agar sesuai dengan nilai-nilai organisasi, lalu berperan sebagai teladan bagi setiap individu di masing-masing unit kerja dalam berperilaku sesuai dengan budaya kerja, lalu melakukan pembinaan kepada change agent di masing-masing unit kerja, serta mendorong tercapainya pelaksanaan rencana tindak change agent. Jadi memang kebetulan di BSSN ini change agent-nya sangat bervariasi. Ada yang memang sudah bisa dibilang levelnya level eselon 3 atau level koordinator, level eselon 4 atau level pengawas. Ada juga memang pegawai yang baru 1-2 tahun, Bu, untuk bekerja di BSSN. Nah, makanya jadi untuk bisa apa ya, nge-boost atau mendorong atau mungkin bisa lebih punya power si change agent-nya, makanya kami membutuhkan bantuan dari role model yang ada di unit kerja tersebut. Jadi nanti bisa dibilang role model inilah yang mempunyai apa ya, bisa dibilang akan memberikan jalan bagi change agent untuk dapat melaksanakan perubahan nyata tersebut gitu di unit kerjanya masing-masing. SN adalah perwakilan 3 di BSSN yang berperan menginisiasi perubahan
dan bekerja sama dengan BSSN Muda dalam melaksanakan program change management di unit kerja. Jadi memang per unit kerja eselon 3 ini ada 1 minimal, namun tidak menutup kemungkinan jika memang ternyata dari unit kerjanya mengajukan 2, it's okay, tidak ada masalah. Tapi minimal harus ada 1 yang menjadi change agent. Nah, kebetulan memang BSSN juga baru saja melakukan reorganisasi yang sebelumnya organisasi lama kita ke organisasi baru. Jadi memang ada penambahan agent karena memang ada perubahan struktur organisasi. Yang tadinya kita ada 68 change agent menjadi 77. Lalu ada untuk aspek reformnya, jadi agen perubahan ini membuat perubahan yang konkret kalau menurut bahasa LKE ya Bu di sana. Lalu satu change agent ini satu perubahan. Jadi nanti kami minta di rencana tindak change agentnya ini ada beberapa rencana perubahan dan memang nanti ada satu penanggung jawab. Ini kami lakukan karena ini merupakan masukan juga dari Menpan pada saat PMPRB gitu kan. Jadi mereka menanyakan, jadi sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh agentnya BSSN? Reformnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi kalau di LKE juga ada semacam apa ya bisa dibilang ketetapan bahwa satu change agent ini satu perubahan. Makanya akhirnya kami membuat rencana tindak, ada penanggung jawabnya di mana penanggung jawab tersebut memegang satu rencana perubahan. Lalu untuk change agent 2021 ini, nah kebetulan untuk di BSSN memang kami menunjuk 1 orang pejabat pimpinan tinggi selaku koordinator change agent. Jadi beliau ini adalah yang bisa dibilang akan menjembatani Bu segala apa ya dinamika yang terjadi di change agent nanti untuk disampaikan ke level yang ke atas. Kebetulan memang yang kami pilih adalah juru bicara dari BSSN dan beliau juga menjabat sebagai kepala Puskaji Bank. Jadi memang tujuannya tadi sih 77 orang pegawai atau 77 orang change agent ini benar-benar bisa dibilang banyak dinamikanya Bu. Nah ini jadi untuk bisa meredam dinamika tersebut, kami ada satu pejabat yang memang bisa merangkul ke bawah dan juga bisa berbicara ke atas. Nah ini yang menurut saya salah satu kunci keberhasilan juga selama ini. Jadi kadang-kadang ada ide-ide dari agent yang memang dirasa butuh terobosan. Nah ini nanti dari beliau yang akan mencoba memfasilitasi untuk bicara ke atas. Lalu untuk evaluasi mekanisme mutasi dan reward, evaluasi kita akan dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Namun memang setiap bulan ini kami sedang mencoba menginisiasi juga, setiap bulan kami ada sharing session. Entah nanti terkait dengan apa namanya mekanisme kerja, jadi kayak bagian dari evaluasi juga sih sebenarnya untuk melihat ada kendala nggak sih dari apa namanya dari pelaksanaan RTCA-nya, juga untuk membicarakan terkait dengan isu-isu strategis yang sedang ada di organisasi. Jadi kan memang karena agent yang merupakan perwakilan dari seluruh unit kerja, jadinya bisa saling mungkin memberikan masukan juga untuk memudahkan jalannya pekerjaan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dan selain evaluasi juga kami sudah melakukan monitoring bulanan terkait dengan rencana tindak. Jadi monitoring bulanannya memang kami lakukan apa namanya secara daring menggunakan form online. Nah nanti 3 bulan sekali baru yang secara offline atau melalui surat itu nanti di mana para change agent harus berdiskusi dengan role model. Nah nanti dari apa namanya hasil diskusi, hasil evaluasi dengan role model tersebut dikirimkan ke kami dengan berupa hard copy. Lalu untuk mekanisme mutasinya tentunya akan menyesuaikan dengan dinamika organisasi. Jadi memang agak-agak lumayan memakan apa ya bisa dibilang waktu atau administrasi yang cukup banyak ketika memang terjadi perubahan-perubahan tempat. Jadi kalau change agent ini jika memang misalnya contohnya di tempat saya ya di kelompok Ortala, kalau memang agentnya ternyata pindah ke unit lain, berarti harus dicari agent baru yang ada di kelompok Ortala. Jadi tidak melekat ke orangnya, tapi melekat ke rumahnya, ke unit kerjanya kalau untuk di kami. Nanti beda dengan BSSN Muda. Nah kalau BSSN Muda, misalnya BSSN Mudanya pindah ke unit kerja lain, tetap jabatan sebagai BSSN Mudanya tetap akan nempel. Karena memang BSSN Muda sifatnya adalah voluntary, jadi memang lebih ke pribadi. Lalu untuk reward, nah untuk reward juga belum banyak yang memang bisa kami berikan, ya paling piagam di akhir tahun, ucapan terima kasih telah menjadi agen perubahan, lalu pelatihan-pelatihan dan pengembangan-pengembangan paling yang memang kami berikan.
Nah, tugas dari change agent itu apa saja? Ini ada beberapa tugas. Yang pasti pertama dia mendiseminasikan informasi RB di unit kerja, lalu mengumpulkan saran kritik terkait pelaksanaan RB di unit kerja dan menyampaikan kepada pengambil putusan, nanti bisa disampaikan tadi ke koordinator atau memang ke role modelnya. Lalu menggagas perubahan di lingkungan unit kerjanya, nanti menyusun RTCA, rencana tindak change agent, lalu berkoordinasi dan meminta arahan kepada role model di unit kerjanya masing-masing, nah ini yang tadi, lalu bekerja sama dengan BSSN Muda dalam menyukseskan program reformasi birokrasi, berpartisipasi dalam kegiatan RB sudah pasti, lalu mendukung penerapan nilai organisasi, kode etik, dan kode perilaku di lingkungan unit kerja. Nah ini memang tugas baru nih kebetulan Bu. Jadi kebetulan memang BSSN menjadi salah satu dari 16 KL yang nggak KL sih, instansi pemerintah yang menjadi piloting project indeks maturitas nilai dasar kode etik dan kode perilaku yang dikeluarkan oleh KASN. Nah ini ternyata dalam penilaian indeks maturitas tersebut ada peran agent of ethic. Nah ini kemarin sudah kami berdiskusi dengan KASN, pada akhirnya memang peran agent of ethic ini akan ditempelkan dengan peran dari atau tugas dari change agent. Makanya akhirnya masuk ke dalam tugas change agent. Lalu yang terakhir adalah menjaga kestabilan kondisi atas perubahan yang terjadi dan konsistensi pelaksanaan perubahan. Jadi misalnya kalau ada hal-hal apa yang bisa dibilang yang bisa memicu konflik, isu-isu yang berkembang di organisasi, nah ini harapannya para agen perubahan ini bisa berembuk dulu di grup. Jadi kami punya grup WhatsApp, nanti di situ ada koordinator tadi yang akan membimbing gimana nih harus bersikap terhadap apa ya isu-isu yang sedang berkembang lah di organisasi, nanti baru disampaikan ke grup ruangannya masing-masing. Nah ini contoh beberapa kegiatan change agent, banyak banget sebenarnya, harusnya nih beberapa contoh aja. Yang satu itu kami, ini belum sebelum pandemi, 2019 ya, kita breakfast bareng di kantin kantor, bareng koordinator, kita lagi itu mau ada kegiatan juga nih, ngomongin masalah kegiatan, ngomongin terkait hal-hal lain. Lalu nomor 2, ini kami memanggil Menpan juga pada saat penyusunan rencana tindak, ada Pak Gempar dan Mas Ayas. Nah, yang nomor 3 ini yang lumayan seru nih menurut saya dan kayaknya boleh juga dicontoh. Kami mengikuti pelatihan di rumah perubahannya Profesor Renat Kasali. Nah, ini sangat-sangat apa ya, fun kalau menurut saya, fun, dan memang pesannya atau hal yang ingin disampaikan dalam pelatihan tersebut tuh dapat banget. Jadi di sana ini jadi kami pelatihan, nah ini ada simulasi atau gamesnya, kami cuma dikasih uang 20.000 dan suruh muter-muter ke lingkungannya rumah perubahan. Nah itu harus 20.000, kami tidak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa dompet, ini bisa nggak kita menyelesaikan misi. Makanya jadi kita kayak nyetop-nyetop angkot, nyetop-nyetop ini gimana kita bernegosiasi dengan supir angkot supaya bisa naik gratis apa segala macam. Jadi ada communication skill juga yang diasah di sini. Nah ini nomor 4, ini juga tahun 2019, ini kita ada sharing session dengan Kepala BSSN pada waktu itu, jadi kita ngobrol santai dengan beliau mendengarkan langsung aspirasi-aspirasi dari para change agent. Lalu yang nomor 5, ini juga sharing session dari KKP, kalau di KKP itu namanya tunas integritas, nah ini kami belajar tentang gimana sih kalau di pelaksanaan agent di KKP. Nah, nomor 6 ini contoh piagam penghargaannya kami terbitkan setiap akhir tahun anggaran. Nah, nomor 7 ini kami mengundang agent dari Kemenkeu. Ada duta transformasinya dan juga ada lighthouse-nya untuk sharing dengan teman-teman change agent di BSSN. Nomor 8 ini sharing session dengan Pak Koordinator. Itu beliau sedang megang mic, Pak Koordinator change agent. Nah, itu untuk change agent. Lalu untuk BSSN Muda adalah pegawai BSSN yang bersifat volunteer dalam mendiseminasikan informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di BSSN melalui media sosial atau media-media lainnya. Memang semakin ke sini arahnya BSSN Muda ini kayak talent sih jatuhnya, talent dari BSSN. Nah, untuk tahun 2021 ini ada 7 pegawai BSSN yang menjadi BSSN Muda yang berasal dari berbagai unit kerja. Tugasnya sih cuma ada 2 sebenarnya, hanya mendiseminasikan informasi mengenai RB melalui media sosial pribadi atau media lainnya, lalu mendukung kegiatan reformasi birokrasi di BSSN dengan membuat ulasan kegiatan tersebut di media sosial. Nah, evaluasinya kita ada monthly meeting setiap bulan, jadi memang
Mereka nanti setiap bulan akan kami berikan tugas untuk membuat konten. Nah, itu akan dievaluasi di bulan berikutnya, sekaligus kita bicarakan pemberian tugas di bulan yang berjalan. Sedangkan untuk evaluasi BSSN Muda kita lakukan setiap semester secara keseluruhan. Nah, ini contoh konten kalender BSSN Muda tahun 2021. Jadi di bulan Maret kemarin kita bikin video ajakan pegawai atau masyarakat juga untuk vaksinasi. Lalu di April kita inisiasi untuk membuat radio RB. Jadi radio RB ini adalah semacam konsep podcast yang memang kita kemas, nanti diputarkan di pengeras suara ruangan, itu di jam makan siang. Jadi memang untuk menemani pegawai beristirahatlah dan makan siang. Isinya hanya obrolan-obrolan ringan yang kami sisihkan dengan informasi-informasi RB, lalu juga ada pemutaran lagu-lagu, titip salam, kurang lebih seperti itu. Lalu bulan Mei kemarin kami minta mereka untuk membuat video Lebaran, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Di Juni kami mengeluarkan komik pedoman unit kerja. Jadi kurang lebih, nah kayak gini komiknya. Jadi bisa lebih fun pegawai untuk baca tentang RB itu kayak apa. Lalu di Juli ini mengulas media-media RB yang ada di BSSN. Di Agustus kebetulan Menpan mengadakan kompetisi video vlog berakhlak dan kami minta BSSN untuk membuat atau berpartisipasi. Nanti mungkin di akhir paparan akan saya putarkan video vlog berakhlak ini. Di September ini kami lanjutkan lagi program radio RB. Di Oktober bulan ini nanti akan kami bahas layanan-layanan BSSN. Nanti di November akan kolaborasi dengan Change Agent. Nah, ini beberapa kegiatan BSSN Muda. Yang pertama ini kami ada sharing session dengan Ibu Ani Natalia. Beliau sebelumnya adalah humas di Dirjen Pajak. Jadi beliau pakar komunikasi juga. Nah, ini kami sharing session dengan beliau terkait dengan gimana sih caranya public speaking lah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang dua ini kami mengundang konten kreator Mas Madarian Hadi, beliau lumayan terkenal juga di Bandung. Jadi teman-teman belajar gimana caranya membuat video-video estetik hanya dengan menggunakan handphone pada waktu itu. Nah, nomor 3 ini adalah evaluasi, saya yang mimpin teman-teman BSSN Muda. Lalu yang keempat ini kami juga memanggil pakar komunikasi untuk personal branding, ada Ibu Emilia Basar. Jadi memang untuk sharing juga terkait dengan gimana sih caranya mengeluarkan membranding diri untuk bisa lebih percaya diri dan segala macam bagi BSSN Muda. Lalu yang kelima ini ada sharing session dengan Pak Sekretaris Utama. Jadi mereka bisa komunikasi langsung, bisa bertanya, bisa menyampaikan ide, aspirasi, dan juga Pak Sesamanya bisa menyampaikan harapan-harapan kepada BSSN Muda ini. Oke, lanjut. Nah, ini juga beberapa konten, jadi mereka pastinya membuat infografis-infografis yang memang terkait dengan RB, ini terkait dukungan dengan RB, ini dengan sensus penduduk, kemarin tahun 2020, terus juga terkait dengan pada waktu pengisian LHKSN, jadi kami meminta bantuan para BSSN Muda untuk mengkampanye, mengajak para pegawai untuk mengisi LHKSN. Nah, ini yang tadi BSSN Muda dijakan, jadi memang mereka mengisi podcast lah kurang lebih seperti itu, ngobrol kayak announcer radio juga untuk berbicara tadi mengenai hal-hal ringan yang ada di organisasi. Ini ada 7, Idris, Asri, Royan, Leha, Raffi, Aulia, dan Renaldi. Nah, itu tadi tentang agen perubahan. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya penting juga untuk diketahui oleh para change agent sebagai data dukung ya untuk melakukan perubahan pastinya. Ada roadmap RB BSSN, ini ditetapkan dalam keputusan Kepala BSSN nomor 87 tahun 2020 tentang roadmap RB. Ini mengacu pada Permenpan 25 tentang roadmap RB sebagai acuan dalam pelaksanaan RB di BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Lalu memuat evaluasi capaian dan pelaksanaan RB tahun 2015-2019 yang berisi kebijakan dan isu strategis RB, capaian RB, dan hambatan atau tantangan RB. Lalu memuat pelaksanaan RB tahun 2020-2024 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan
quick win untuk RB 2020-2024. Jadi ini pastinya kan semua KL juga wajib ya untuk menyusun roadmap RB. Nah ini change agent atau tim agen perubahan di BSSN harus tahu nih bahwa ada roadmap RB dan ada target-target kegiatan yang memang bisa mereka support nantinya atau bahkan menjadi rencana perubahan dari change agent-nya nanti. Juga yang harus diketahui oleh teman-teman tim agen perubahan adalah tentang pedoman RB lingkup unit kerja. Jadi tadi ketika memang kita sudah meminta unit kerja untuk melaksanakan RB, nah mereka bertanya balik, terus kami harus melakukan apa gitu kan. Makanya kami menyusun surat edaran ini, dan ini kami coba sosialisasikan ke seluruh tim agen perubahan, untuk kemudian disosialisasikan kembali kepada seluruh pegawai di unit kerjanya masing-masing. Nah ini kami buatnya mengacu pada Permen-Pan 26 tentang pedoman evaluasi. Nah, ini pedoman ini sebagai acuan bagi unit kerja, kepala unit kerja maupun seluruh pegawai BSSN dalam melaksanakan program kegiatan pada seluruh area perubahan RB lingkup unit kerja di BSSN. Nih, isinya apa sih? Isinya memuat kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh kepala unit kerja dan pegawai di unit kerja dalam 8 area perubahan. Jadi mereka udah tahu, oh di area manajemen perubahan saya sebagai pegawai di unit kerja saya harus ngapain, saya harus A, B, C, D, misalnya kurang lebih seperti itu. Kepala unit kerja juga misalnya di akuntabilitas harus ngapain, oh harus A, B, C, D. Nah ini juga penting harus diketahui oleh tim agen perubahan. Nah yang gak kalah penting adalah media-media yang memang dimiliki oleh BSSN untuk diseminasi informasi RB. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh agen perubahan untuk membantu mendiseminasikan informasi-informasi RB yang ada di unit kerja. Yang pertama ada media cetak dan digital, jadi ada media berupa poster, flying, standing banner, spanduk, dan stiker, jadi banyaklah kurang lebih kayak gitu. Lalu kami ada pojok RB, nah pojok RB ini merupakan media diseminasi informasi RB berupa kumpulan artikel yang terdapat di portal BSSN, jadi memang jaringan internalnya BSSN. Jadi di portal kami, di satu sudutnya ada namanya pojok RB, nah isinya itu lumayan lengkap terkait dengan artikel-artikel terkait kegiatan di BSSN. Lalu kami punya SMS broadcast, jadi memang SMS yang nanti maskingnya langsung tim RB BSSN itu didistribusi ke seluruh pegawai BSSN. Biasanya ini untuk kalau ada info-info yang sifatnya apa ya, yang informasinya sifatnya tidak terlalu luas karakternya, jadi informasi-informasi singkat yang kami kirimkan kepada seluruh pegawai. Bisa juga sih untuk kayak misalnya pengumpulan CKP apa segala macam. Nah ini juga KPN kinerja pegawai ya per 3 bulan, nah ini juga bisa kami gunakan. Lalu ada Skribo. Nah Skribo ini adalah sistem informasi dan komunikasi reformasi birokrasi. Nah ini aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan pegawai BSSN untuk mengetahui informasi terkait RB. Jadi memang Skribo ini saat ini baru dalam aplikasi, baru yang berbasis Android, kami sudah juga. Jadi udah lengkap banget sih, istilahnya kayak kamus contekan, nah itu semua ada di Skribo semuanya. Nah yang paling baru ada Instagram RB @rb_BSSN, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dan mungkin bisa follow juga. Jadi media sosial yang bertujuan sebagai akun untuk tagging kegiatan RB BSSN sih, dan khususnya BSSN muda ya, karena mereka banyak bermain di media sosial, yang juga berfungsi sebagai media diseminasi informasi RB dan wadah dokumentasi kegiatan-kegiatan RB. Memang ini masih lumayan baru sih untuk Instagramnya. Lalu, nah ini contoh-contoh media cetak kami. Yang nomor 1 ada komik RB, yang seri 1 yang digambar, yang tadi saya tunjukkan ini yang seri 2-nya. Lalu ada buku saku, ini berisi informasi-informasi ya seperti layaknya buku saku ya. Lalu ada spanduk-spanduk, flyer-flyer, dan banner. Nah banner ini untuk agen perubahan kami buatkan per unit kerja. Contohnya adalah kalau yang ini adalah bannernya BSSN Muda. Ini banner kegiatan. Nah ini adalah banner, contohnya banner change agent di BSRE, di Balai Sertifikasi Elektronik. Jadi kami buatkan banner untuk ditempatkan nanti di seluruh unit kerja, di unit kerjanya si agent itu. Jadi supaya tujuannya apa? Jadi supaya semua pegawai yang ada di unit kerja tersebut tahu, oh bahwa si A, si B, dan si C yang menjadi agent di unit kerja tersebut. Lalu ada banner-banner lain. Lalu ada video-video animasi juga yang kami buat tentang value, tentang sistem nilai pintar, dan juga tentang RB BSSN. Nah ini tentang
pojok RB tadi yang di portal, jadi ini kurang lebih seperti ini. Lalu ada SMS blast tadi, jadi dari tim RB BSSN, sifatnya kayak informasi-informasi singkat. Nah ini si Kribo, kurang lebih isinya seperti ini ya. Jadi macam-macam isinya, ada tentang RB, ada area perubahan, roadmap, pengelola, evaluasi, RB unit kerja, itu tentang yang di informasinya. Lalu ada game juga, ada bincang RB ini kayak fitur chatnya, lalu ada berita-berita RB, ini juga berita-berita yang ada di pojok RB kami masukkan ke sini juga. Jadi istilahnya pegawai ada di mana aja bisa langsung akses. Kalau tadi kan yang di portal ini kan memang harus pakai jaringan internal. Lalu ini yang terbaru ada RB BSSN. Nah ini informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan RB. Sebenarnya kami punya satu lagi, kami baru launching kemarin maskot. Jadi rencananya kami ada RB Expo dan ada maskotnya, cuma memang ternyata pelaksanaan RB Expo-nya dibatalkan karena pandemi, tidak mungkin mengadakan festival. Jadi tapi maskotnya udah keburu kadung kami kompetisikan ke pegawai dan sudah ada yang menang lomba. Nah, berikutnya adalah forum-forum komunikasi pengelola perubahan. Kami kategorikan ada 3 yang kategori forum komunikasi. Yang pertama adalah ngopi RB, ngobrolin perkara ini dan itu terkait reformasi birokrasi. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pengelola RB di BSSN untuk mendiskusikan kegiatan RB. Jadi ini sebenarnya tujuan awalnya itu cuma kayak ngopi-ngopi pagi jam 8 pagi, para pimpinan ngobrol santai supaya tidak ada silo ya atau gap antar unit kerja tersebut gitu loh. Lebih kepada itu. Jadi memang sebentar aja dari jam 8 sampai jam 9 misalnya. Jadi lebih dapat. Lalu untuk BSSN Reform Gathering ini lebih kepada kayak sosialisasi RB kepada seluruh pegawai. Lalu ada RB Expo. Nah, RB Expo ini kami sudah 2 kali melaksanakan di tahun 2016 dan 2018. Nah, memang harusnya tahun ini RB Expo yang ketiga, cuma tadi karena pandemi akhirnya dibatalkan dan memang anggarannya juga terkena refocusing anggaran. Nah, ini RB Expo merupakan kegiatan sosialisasi RB yang dikemas dalam bentuk pameran atau festival. Nah, ini kemarin juga sempat dapat apresiasi sih dari Menpan karena memang masih jarang KL atau instansi pemerintah yang menyajikan informasi RB dalam bentuk seperti ini. Jadi nanti ini ada kayak booth-booth dalam yang terdiri dari masing-masing area perubahan. Mereka menampilkan capaian-capaian RB-nya dari masing-masing area perubahan. Nah, juga nanti ada kegiatan talk show, ada kegiatan lomba-lomba, apa segala macam. Pokoknya kayak festival deh, seneng-seneng kalau di sini. Makanya kayaknya kondisi lagi pandemi ini kita nggak mungkin untuk melaksanakan RB Expo. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, ini SPBS. Kemarin kebetulan BSSN menjadi salah satu penilaian dari indeks SPBE terkait dengan keamanan SPBE-nya, audit keamanan SPBE-nya. Makanya jadi kami perlu menginformasikanlah kepada seluruh teman-teman di unit kerja melalui agen perubahan juga indeks SPBE dan peran BSSN ada di mana. Nah, ini memang karena agak-agak banyak temanya, kami bikin series dengan tema movie pada waktu itu. Jadi di yang pertemuan pertama ini kita bikin dengan ada apa dengan SPBE, kita pakai konsepnya ADC. Lalu yang kedua, an ecosystem of SPBE, kita pakai konsepnya Avenger. Lalu ada SPBE Godfather, ini pakai konsepnya Godfather. Yang di SPBE Godfather ini memang udah lebih FGD yang terdiri dari seluruh eselon 1 pada waktu itu. Lalu ada BSSN Reform Gathering, ini sosialisasi, biasalah formatnya macam-macam, kita bisa di dalam ruangan, di taman kantor, atau di mana aja yang memang masih possible untuk kita melakukan. Lalu ada RB Expo, nah ini kurang lebih RB Expo, jadi nanti ada booth dari masing-masing area perubahan, silakan ditata masing-masing area perubahan, juga nanti kami adakan lomba untuk booth terbaik, booth terfavorit, kurang lebih seperti itu. Nah, ini RB Expo-nya ini tahun 2018, ada media juga yang memang meliput pada waktu itu. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu untuk paparan saya. Selamat berkarya nih untuk teman-teman agen perubahan BP2MI. Mungkin saya izin memutarkan satu video BSSN Muda mungkin ya buat biar ada gambaran juga nih teman-teman. Sebentar.
Ini kebetulan video yang kami ikutkan juga dalam kompetisi vlog berakhlaknya Kemenpan RB, maaf. Di setiap lini kehidupan, tidak terkecuali bagi aparatur sipil negara. Hari ini aku terjadwal bekerja dari kantor. Salah satu kegiatan di hari ini yaitu pertemuan bulanan dengan BSSN Muda. Aku Lena. Aku adalah salah satu personil BSSN Muda. Ada Aulia, Idris, Astri, Renaldi, dan Royan. BSSN Muda, wadah bagi pegawai di BSSN untuk bekerja sama dengan agen perubahan dalam menyebarkan informasi birokrasi melalui media sosial. Rasanya nilai berakhlak ini tidak asing. Menjadi ASN berarti siap menjadi pelayan publik. Seorang ASN harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan tentulah harus prima. Amanah dan berintegritas adalah hal yang sangat penting sebagai seorang ASN. Oleh karena itu, kunciku dalam menyelesaikan tugas tepat waktu adalah disiplin. Di masa pandemi, seorang ASN harus tetap perlu mengembangkan dirinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Senang rasanya apabila kompetensi yang kita miliki dapat bermanfaat dalam membantu sekitar. Di lingkungan kerja, tentu saja kita memiliki rekan kerja yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Kita harus menanamkan nilai dalam diri kita untuk tidak membeda-bedakan jabatan. Sikap berdiri tegak sembari mendengarkan lagu Indonesia Raya adalah bentuk nasionalisme dan patriotismeku sebagai jiwa ASN. Hal tersebut dilakukan agar kita selalu mengingat jasa-jasa pahlawan dalam memerdekakan negara ini. Menjadi ASN di era revolusi industri 4.0, kita juga dituntut untuk adaptif terhadap kemajuan teknologi agar dapat terus berinovasi. Mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak juga perlu ditanamkan dalam diri ASN. Dapat menerima saran dan pendapat orang lain secara terbuka untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Kita harus menyadari bahwa tujuan organisasi hanya dapat dicapai dengan adanya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Tidak perlu takut untuk mengembangkan kreativitas agar kita menjadi ASN yang lebih baik lagi. Jadilah ASN yang berakhlak, mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Aku siap jadi ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa. Kalau kamu? Tepuk tangan ya, luar biasa. Nih. Saya aja langsung, walaupun umur saya sudah tidak semuda teman-teman, tapi wah senang ikut kepengen bagaimana mengembangkan ini para agen perubahan di BP2MI agar nggak mau kalah nih sama BSSN gitu. Ya. Terima kasih Mas Bayu ya. Ini kesempatan. Teman-teman silahkan, teman-teman agen perubahan, kita belajar banyak dari apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Silahkan dari tim Ortala untuk bisa memandu jalannya diskusi. Saya tertarik banget, Mas. Aduh, tertarik banget. Pokoknya harus belajar. Ya. Oke, seru Bu sebenarnya Bu kalau ini Bu. Iya betul. Baik, silakan teman-teman dipandu, tolong dari Ortala, Mas Estu apa Mbak Aisyah, silakan.
Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Pak Bayu. Alhamdulillah kita semua juga dapat insight-insight baru ya Bu, mungkin bisa kita adaptasi. Nah untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Dimas nih dari UPT BP2MI Jakarta. Apakah agen perubahan dari BSSN sudah didukung secara anggaran atau sudah diagendakan di tahun sebelumnya? Baru yang kedua itu ada dari Mbak Mafiroh dari Pelindungan Pemberdayaan RTIM. Apa saran untuk langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperkuat peran dan potensi agen perubahan berdasarkan pengalaman di BSSN? Perubahan apa yang pertama kali harus dilakukan? Oke, cukup dua itu dulu. Dari Pak Bayu mungkin. Baik, makasih Mbak Aisyah. Jadi bagus nih pertanyaannya bagus Bu. Mbak Aisyah, yang pertama, apakah agen perubahan atau BSSN Muda sudah didukung secara anggaran atau sudah diagendakan di tahun sebelumnya? Jadi memang untuk tahun berjalan ini kami belum ada anggaran khusus untuk agen perubahan. Jadi memang kalau untuk agen perubahan kami selalu bilang untuk change agent-nya ya, untuk change agent-nya kami selalu bilang bahwa buat perubahan yang tidak terlalu besar yang bisa dilakukan, tapi mempunyai impact yang besar. Oke, contoh nih, di tahun 2019, jadi gini, untuk agen perubahan ini, mereka akan membuat rencana perubahan berdasarkan fokus perubahan, Bu. Jadi fokus perubahan yang memang bisa dibilang menjadi isu perubahan di tahun berjalan. Jadi kami di setiap awal tahun anggaran, di bulan Januari atau Februari, kita ada kick-off meeting pengelola RB. Nah, di kick-off tersebut, nanti Kepala BSSN akan memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan RB di tahun berjalan. Nah, di arahan tersebut nanti biasanya ada fokus-fokus perubahan yang memang menjadi penekanan beliau. Nah, fokus-fokus perubahan ini yang menjadi penekanan atau menjadi dasar untuk penyusunan rencana tindak. Contoh untuk tahun ini ada 3 fokus perubahan. Yang pertama adalah RB unit kerja, yang kedua adalah manajemen kinerja, yang ketiga adalah terkait dengan pelayanan publik dari BSSN. Jadi memang fokus perubahannya ke sana. Nah, di tahun lalu nih, saya kasih mungkin contoh yang lumayan simpel, fokus perubahannya adalah Go Green. Pada waktu itu, berbagai rencana yang dibuat oleh agent tuh sifatnya berupa himbauan lah, bisa dibilang himbauan untuk mematikan lampu setiap jam pulang, kurang lebih seperti itu. Lalu hanya yang ada menaruh bunga plastik di atas meja kerja, kayak gitu. Lalu ada juga yang memang menyarankan penggunaan tumbler dalam kegiatan-kegiatan rapat, jadi sudah tidak menggunakan AMDK ya, air minum dalam kemasan. Lalu misalnya adalah pemilahan sampah yang organik dan non organik, kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal sepele sebenarnya, bukan sepele sih, hal-hal kecil yang memang bisa dilakukan dan tidak ada biaya di situ. Ini untuk agen perubahan. Nah, untuk BSSN Muda juga, kalau BSSN Muda memang cenderung kami fasilitasi, karena tadi misalnya mereka butuh video, kamera, segala macam, terus juga butuh aplikasi-aplikasi untuk editing gambar, segala macam, itu kami fasilitasi untuk lisensinya. Kami kerjasama juga dengan Pusdatika, gitu kan. Nah, sebenarnya di tahun 2022 kemarin, kami sudah mencoba menganggarkan untuk anggaran, misalnya dikatakanlah anggaran perubahannya, agen perubahan lah, dan juga anggaran perubahan dari RB unit kerja. Cuma memang mungkin sama-sama tahu di tahun 2022 nih anggaran agak-agak merosot nih Bu, untuk semuanya pada akhirnya itu belum bisa direalisasikan. Tapi kami sudah mengusulkan ke bagian perencanaan, cuma hal tersebut belum bisa direalisasikan. Jadi memang selama ini di BSSN untuk rencana agenda perubahannya agenda perubahan yang dilakukan oleh Change Agent maupun BSSN Muda memang masih belum masih belum ada secara khusus untuk anggarannya. Itu untuk yang pertama. Mungkin yang kedua, apa saran untuk langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperkuat peran dan potensi agen perubahan berdasarkan pengalaman? Oke, perubahan apa yang pertama kali harus dilakukan? Sejujurnya Bu, kami membangun agen perubahan ini juga tidak mudah gitu loh. Pertama-tama memang yang harus dibangun adalah pride-nya. Rasa bangga bahwa nih teman-teman di sini adalah sebagai agen perubahan. Nah, ini memang yang sulit karena memang ketika balik lagi memang di BSSN masih berupa penunjukan. Jadi memang agen perubahan ditunjuk oleh kepala unit kerjanya, bisa dibilang seperti itu.
Nah, ketika akhirnya mereka menerima Kepka sebagai agen perubahan, mereka malah bertanya, kok saya gitu loh, kenapa saya yang jadi agen perubahan? Nah, ini hal-hal yang, aduh saya bilang, dasar banget, dan ini yang harus memang diupayakan, membangun pride. Caranya gimana? Caranya banyak sih. Yang pasti pertama sering-sering kumpul, sering-sering ngobrol antara change agent. Forum komunikasi di WhatsApp itu kami hidupkan. Kadang-kadang kami lempar isu-isu terkini organisasi, nanti memang unit-unit yang terkait akan bicara. Nah, dari situ sebenarnya pelan-pelan rasa percaya diri dan rasa bangga sebagai agent ini mulai ada. Selain itu juga tadi dengan adanya peran koordinator juga cukup memboost up sih Bu. Beliau sering banget ngasih bisa dibilang wejangan lah kepada para agent ini, bahwa beliau kembalikan ke konsep bahwa memang apa-apa yang kita lakukan ini ya nilainya ibadah lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang paling pertama penting adalah menurut saya sih harusnya pride. Karena berdasarkan pengalaman saya juga ke KLKN lain, kebetulan sudah pernah ke LKPP, BPOM, Menpan sendiri juga sudah, Andri juga sudah. Nah, itu memang rata-rata rasa bangga sebagai agentnya ini yang memang harus dipupuk sih awal-awal gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah merasa, oh iya memang saya agent, saya punya peran dalam melakukan perubahan. Bukan berarti untuk sombong sih, tapi lebih kepada tadi, bahwa agent itu punya peran loh untuk mensukseskan organisasi lah bisa dibilang. Paling enggak apa, untuk indeks RB lah paling minim. Indeks RB itu untuk apa sih ujung-ujungnya? Tunjangan kinerja, kesejahteraan semua pegawai yang ada di organisasi. Jadi kita punya sisi positif yang bisa kita lakukan untuk kebaikan organisasi, kebaikan seluruh pegawai gitu. Paling nggak itu yang bisa diinikan. Lalu perubahan apa yang memang perubahan apa yang perlu dilakukan tadi, perubahan-perubahan. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman agen perubahan, nggak usah mikir terlalu jauh, saya bilang, nggak usah mikir terlalu besar. Tapi kalau memang itu mungkin untuk dilakukan, oke gitu loh. Maksudnya mungkin agen perubahannya melihat celah, oh kayaknya ini possible nih untuk dilakukan, tapi butuh langkah birokrasi ABC misalnya gitu. Kami bantu untuk fasilitasi. Tadi dengan adanya koordinator yang merupakan jubir juga beliau bisa langsung ngomong ke pimpinan misalnya. Tapi kalau memang itu dirasa tidak mungkin, jangan, saya bilang bikin yang kecil-kecil aja, bikinnya kecil-kecil tapi bisa ada perubahannya tadi unit kerja. Makanya saya kalau di kami kan per unit kerja eselon 3 ya Bu, jadi tidak terlalu besar. Nah itu masing-masing aja apa yang memang bisa dilakukan di unit kerja, lihat aja di sekelilingnya kira-kira oh butuh apa ya, oh kayaknya di unit kerja saya orang-orangnya pada apatis nih, oh berarti butuh kayak semacam mungkin kegiatan untuk rutin kumpul misalnya apa segala macam. Nah itu mungkin hal-hal seperti itu. Jadi memang dibutuhkan kepekaan sih dari agen perubahan untuk melihat kira-kira memang perubahan apa yang perlu dilakukan di unit kerja masing-masing. Mungkin itu dulu Mbak Isa, 2 pertanyaan tadi. Apakah sudah terpuaskan Bapak Ibu yang menanya? Oke, terima kasih Pak Bayu. Bagaimana? Saya nggak tanya aja udah ikut puas loh Pak Bayu. Ya. Jadi, keren gitu. Artinya sebetulnya anggaran itu bukan suatu kendala gitu. Jadi mulai dulu, nah nanti dengan berjalan pasti kita akan tahu memang mana yang perlu supporting luar biasa ya. Tadi, ya Ibu. Jadi memang banyak banget lah yang bisa kita belajar. Saya nggak rugi nih, saya pokoknya agenda lain ini harus ini kan, tapi betul-betul gimana nih agen perubahan di BP2MI bisa nggak mau kalah nih juga terus bisa moga-moga bisa maju ya seperti di BSSN dan kemudian lembaga lain. Oke, silakan lanjut lagi Aisyah. Baik Bu Yani, terima kasih. Pak Bayu, alhamdulillah nih respon dari teman-teman kita sangat luar biasa nih. Kira-kira kalau kita diskusi lebih lanjut masih boleh nih ya Pak Bayu ya? Boleh, pasti boleh. Siap. Boleh loh, kata Pak Bayu kan tadi ibadah ya Pak, gitu. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, betul Ibu. Hari Jumat lagi nih Ibu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Coba saya ambil intisarinya aja ya, karena beberapa pertanyaan juga mirip dan sebagian tadi sudah disinggung oleh Bapak. Dari Mas Fitroh dari PLBPB Apik tadi menanyakan, dan Mas Didit Kurniawan dari PPSDM. Nah, ini menanyakan hal yang sama. Sejauh mana peran dan perhatian pimpinan dalam membantu memajukan para agen perubahan. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Bayu. Dan tadi Mas Kadir juga dari Biro Hukum Humas juga menanyakan
kendala awal dalam signifikan yang membangun agen perubahan. Tadi Pak Bayu juga sudah menyinggung untuk hal itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Nanda Evalia ya, dari UPT BP2MI Medan. Apakah saat agen perubahan telah berperan aktif di BSSN, ada perubahan dalam suasana struktur organisasi nggak? Berarti maksudnya gini, saat agen perubahan atau BSSN Muda ini udah menjalankan nih tugasnya, terciptakah budaya kerja yang baru gitu ya, ada terlihat perbedaan. Nah, ini khusus untuk Mbak Dita nih dari Inspektorat, mungkin saya izin untuk sampaikan langsung kali ya. Ini ada kesannya nih yang disampaikan dalam mengikuti pertemuan kali ini. Mbak Dita, apakah bisa bergabung dengan kita? Ya Mbak Isa. Silakan Mbak Dita. Jadi gini Pak, perkenalkan Pak, nama saya Dita dari Inspektorat. Ini ya Pak, yang saya rasa ketika saya mengikuti paparan dari Bapak ini, cuman bisa bilang wah keren ya. Saya envy Pak, envy banget Pak melihat udah banyak banget ternyata yang udah dilakukan sama teman-teman di BSSN. Padahal kalau misalnya kita lihat di BP2MI, kami juga bukan baru tahun pertama sih Pak, udah beberapa tahun juga kita ada agen perubahan. Cuman ketika ditanyain apa ya yang sudah kita lakukan, nah ini jadi jadi pertanyaan juga bagi kami. Jadi semoga dari pertemuan kita pada hari ini seenggaknya memantik semangat dari teman-teman bahwa kita nggak perlu melakukan hal yang terlalu susah atau apa, yang penting kita melakukan hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Nah, oke. Ini Pak ada pertanyaan juga Pak. Tadi Bapak juga sampaikan bahwa untuk memaintain atau untuk memanage 77 agen perubahan di BSN juga kan pasti ada kesulitannya tersendiri Pak. Jadi mungkin bisa di-sharing Pak bagaimana caranya untuk memanage orang-orang dengan persepsi dan warna yang berbeda dari seluruh agen perubahan itu, supaya tetap bisa sama-sama untuk memberikan perubahan pada RW di BSSN. Kemudian kalau apakah ada Pak reward khusus yang diberikan kepada agen perubahan dan BSSN Muda? Kalau misalnya ada, boleh diceritakan Pak apa saja Pak, biar nanti mungkin bisa jadi masukan nih buat Bu Sri Andayani atau mungkin buat petinggi-petinggi kita juga yang ada di BP2MI untuk bikin kita pokoknya kalau itu ya Pak Bayu. Ini komitmen kepala biro ini gitu ya. Ibu udah ngomong tuh Ibu tuh. Baik, terima kasih Pak, Bu. Ya, makasih Mbak Dita. Langsung ya, Mbak Isa ya? Langsung Pak, itu rata-rata dan nanyain komitmen pimpinan, wujudnya seperti apa, hasil outputnya seperti apa. Oke, silakan Pak Bayu. Ya, jadi kalau memang peran pimpinan, sebenarnya kan level pimpinan ini kan sangat bervariasi ya, sangat bervariasi. Ada yang dari level kepala, level deputi apa segala macam. Jadi kalau kami sih makanya Mbak mencoba ini nanti juga mungkin akan relate dengan tadi yang memanage orang yang banyak, agent yang banyak apa segala macam. Jadi jawabannya sih kami create sistem, kami meng-create sistemnya gitu loh. Jadi tadi makanya kan bisa dibilang skema pengelola RBBSSN kan lumayan rigid ya kalau saya lihat gitu kan, dari ada 2 tim agen perubahan dan tim reformasi birokrasi. Tim reformasi birokrasinya juga ada keterlibatan dari berbagai unsur, bisa dibilang seperti itu. Jadi kami create sistem. Jadi memang pimpinan di sini kalau yang terkait langsung dengan change agent ya paling yang tadi Pak Koordinator tadi gitu loh memang. Jadi memang beliau yang nanti bisa menjembatani apa-apa yang memang dilakukan oleh agen perubahan dan BSSN Muda nanti untuk disampaikan ke level yang lebih tinggi gitu, secara langsung seperti itu. Kalau peran pimpinan yang umum ya memang kayak Pak Kepala ataupun Deputi satu lain nanti lebih kepada bisa dibilang pembinaan terhadap RB secara umum, tidak memang spesifik kepada agen perubahannya gitu. Jadi memang agen perubahan ya paling hanya di kepala biro kami, kepala biro SDM, dan juga nanti adanya tadi satu pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memang dirasa beliau bisa menjadi penjembatan nih antara teman-teman agen perubahan yang memang notabene rata-rata masih muda gitu kan, dengan pimpinan yang juga dirasa beliau bisa meredam nih ke bisa dibilang ini kan saya yakin nih teman-teman juga pasti masih muda-muda dan punya banyak gejolak ini nih. Saya pengen melakukan perubahan ini, saya mau melakukan ini. Itu kan kadang-kadang juga
ntar dulu gitu loh. Maksudnya kita perlu menyisir satu persatu nih rencana-rencana perubahan tersebut supaya bisa dilakukan dan juga pastinya tetap on track. Satu hal sih yang saya selalu katakan gitu loh, bahwa kadang-kadang agak anak-anak muda nih Bu, anak-anak milenial menganggap reformasi birokrasi ini jadi jalan untuk berontak, untuk justru lah katanya birokrasinya udah direformasi, kok masih sulit, kok masih ini, masih belibet apa segala macam. Satu hal yang saya katakan bahwa reformasi birokrasi itu bukan berarti jadi birokrasinya borderless, no, saya bilang gitu. Justru kita mereform birokrasi supaya lebih fleksibel, tapi tadi tetap on track. Ada track tetap yang harus dipatuhi, tapi bukan berarti kaku gitu loh. Kita menghilangkan kekakuan dalam birokrasi, menjadi fleksibel, tapi tetap on track. Bukan berarti birokrasinya menjadi borderless. Jadi itu yang saya selalu katakan. Makanya tadi kadang-kadang mereka suka berapi-api juga dalam menyampaikan rencana-rencana perubahannya. Oke, kami tampung, kami coba ramu, nanti kami sampaikan ke Pak Koordinator untuk kira-kira mungkin nggak yang untuk diaktualisasikan, diimplementasikan. Oke, itu peran pimpinan. Kendala ya pasti adalah kesibukan. Jujur di BSSN pun Bu masih ada pegawai yang kalau misalnya ditanya, yuk ngelakuin RB yuk gitu Bu, yuk berperan di RB, ngapain gitu kan, saya kan orang teknis, masih menganggap RB itu adalah beban tambahan gitu loh. Kami juga masih ada, dan ini masih PR juga buat kami. Tapi tadi gitu loh, kami coba arahkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman di unit kerja teknis pun itu merupakan RB. Karena RB itu kan dari hulu ke hilir kan, ada pelayanan publik di sana, di mana memang yang dilakukan oleh teman-teman teknis. Nah itu kan harus berdasar, ada standarnya, ada maklumatnya, apa segala macam. Jadi kendalanya pasti banyak, salah satunya itu. Terus kalau untuk change agent tadi, kendalanya biasanya awal-awal menumbuhkan pride dan menumbuhkan kepercayaan diri. Kadang-kadang ada agent-agent yang masih setahun 2 tahun bekerja, jadi memang kebetulan kan memang sumber pegawai utamanya BSSN ini kan dari lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara ya, jadi memang masih usia 21-22 lah mereka. Dan kadang-kadang 2 tahun kerja sudah diangkat menjadi agent oleh pimpinannya. Nah ini memang PR banget buat kami untuk menyiapkan mereka sih supaya lebih siap. Nah itu paling nggak menumbuhkan kepercayaan dirinya dulu, menumbuhkan pride-nya dulu sebagai seorang agent, nanti habis itu baru mungkin mereka pelan-pelan sih. Terus setelah melakukan sejumlah rencana perubahan, apakah budaya kerja yang baru? Iya, kalau menurut saya iya, cuma memang namanya budaya itu bukan perubahan budaya itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Kebetulan RB tempat saya juga selain megang manajemen perubahan, megang pengelolaan budaya organisasi juga. Jadi memang kita berproses untuk budaya, tapi arahnya paling enggak, arahnya kita sudah on track. Kalau memang dibilang apakah membawa pengaruh yang positif untuk di unit kerja, harusnya iya gitu. Karena tadi unit kerja rencana tindak yang dibuat oleh masing-masing change agent di unit kerja tadi untuk melakukan perbaikan. Jadi dan kami dari Menpan juga diminta tadi bahwa ketika oke nih agentnya monitoring bulanan bahkan rencana tindaknya sudah ada evaluasi per semester. Tanya balik, jadi sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh agen perubahan? Reformnya apa? Nah itu kami buat per fokus perubahan untuk reformnya. Jadi contoh misalnya tadi fokus perubahan tahun ini ada RB unit kerja, manajemen kinerja, dan pelayanan publik. Untuk RB unit kerja, apakah semua pegawai di unit kerja sudah mulai tahu tentang RB? Sebenarnya kan untuk budaya ya RB itu 3 hal, tahu, paham, implementasi, 3 hal. Jadi paling enggak sekarang targetnya adalah semua pegawai harus tahu dulu apa RB. Itu baru nanti mereka kita minta untuk memahami dan mengimplementasikan. Nah, itu misalnya yang untuk RB. Lalu untuk yang misalnya manajemen kinerja, ini kami sedang membenahi manajemen kinerja kami dengan adanya penilaian capaian kinerja pegawai per triwulan. Nah, ini kan juga suatu perubahan yang cukup drastis. Tadinya awalnya per tahun, sekarang per triwulan. DP3 ya awalnya, sekarang CKP per triwulan dan per semester nantinya. Nah ini juga ada peran dari agen perubahan untuk bantu menyosialisasikan paling tidak cara-cara menyusun CKP apa segala macam. Jadi sebenarnya hal-hal yang memang dilakukan sehari-hari kok. Perubahan yang dilakukan oleh change agent tidak melulu harus merubah sistem, merubah apa, enggak harus seperti itu.
Jika itu possible untuk dilakukan, lakukan. Tapi jika memang tidak, lakukan yang ringan-ringan. Lalu tadi untuk memanage orang-orang dengan persepsi dan segala macam, orangnya banyak, iya, tadi balik lagi ke by system. Tadi kami create system tadi untuk misalnya untuk agen perubahan, untuk change agent ada ada koordinator. Juga kalau di tim saya, jujur tim saya cuma 5 orang untuk RBI. Cuma 5 orang, jadi saya bagi, satu memegang change agent, satu memegang BSSN muda, nanti yang satu lagi memegang tim RB, kurang lebih seperti itu. Jadi dia yang in charge benar terhadap change agent. Jadi nanti saya tidak perlu selalu turun tangan istilahnya. Jadi nanti biar si tim saya ini dengan Pak Koordinator yang biasanya melayani para change agent di grup misalnya seperti itu. Jadi create sistemnya untuk bisa memanage orang pasti bakal hektik, apalagi ini anak-anak muda mayoritas. BSSN muda pun seperti itu, banyak tuntutan. BSSN muda baru tahun kedua. Tahun pertama tahun 2020 kita ada 9 orang, terus kita adakan rekrutmen ulang 2021 ini hanya 7. Memang kami lebih selektif lagi gitu kan, memang yang benar-benar bisa dibilang bisa kita kembangkan lah gitu kan. Nah ini banyak banget tuntutan, Pak kami pengen ini, kami pengen itu gitu kan. Nah itu balik lagi ke by system apa segala macam. Jadi kami udah punya metode evaluasinya apa segala macam. Terakhir reward khusus. Nah ini sejujurnya belum ada kalau untuk change agent ya. Kalau untuk change agent memang tadi rewardnya hanya berupa piagam di akhir tahun, terus juga paling pengembangan kompetensi aja tadi kayak pelatihan di rumah perubahan apa segala macam, terus bisa kesempatan untuk bisa ada diskusi langsung dengan pimpinan, dengan kepala, dengan sekretaris utama, kurang lebih seperti itu. Nah kalau untuk BSSN muda ini karena talent, memang kami sekarang sedang mencoba bergerilya dengan unit kerja teknis untuk mengikut sertakan mereka untuk bisa dibilang mengulas kegiatan-kegiatan yang ada di teknis. Jadi misalnya ada kegiatan sosialisasi tentang siber misalnya di kota mana. Nah ini kami mencoba untuk mengirimkan satu BSSN muda untuk meliput, untuk membantu sebagai talent juga di kegiatan tersebut. Nah itu jalanan dinasnya kami jadikan sebagai reward buat si BSSN muda. Selain itu juga adanya pengembangannya tadi kayak mereka ketemu dengan konten kreator yang udah followernya banyak banget, terus juga ketemu pakar-pakar komunikasi, personal branding. Ini bahkan kami rencana di Oktober ini kami mau ada pelatihan untuk BSSN muda tentang make up. Jadi grooming ya kalau untuk laki-lakinya, kalau untuk perempuannya beauty class. Jadi gimana caranya mereka ya bisa memperindah muka lah paling nggak. Jadi kalau di foto tuh nggak terlalu berminyak mukanya atau segala macam gitu. Jadi hal-hal sepele seperti itu, dan ketika saya lempar ke mereka, oh ya mereka seneng apa segala macam. Kan pengembangan juga pengalaman juga buat mereka gitu kan. Nah ini jadi paling rewardnya hanya berupa itu, karena jujur beberapa tahun ini mikirin apa reward ya, mau dikasih apa ya gitu kan, dan juga secara komponen anggaran juga tidak memungkinkan untuk adanya reward khusus gitu. Jadi makanya paling kami selip-selipkan ke hal-hal seperti itu. Demikian Bapak Ibu jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi. Baik, terima kasih Pak Bayu. Bagaimana Bu? Kita tepuk tangan dulu kali ya Bu ya. Kita semua lagi takjub nih melihat. Iya, saya juga ikut senang dan semangat loh. Aduh. Ini memang alhamdulillah Jumat berkah. Gitu. Jumat berkah Bu, betul. Iya. Ini ada dari Padang, ada dari mana lagi nih dibaca ini banyak. Teman-teman juga antusias sekali ini Pak Bayu. Aduh, alhamdulillah. Iya. Ini banyak pertanyaan ya di kolom komentar. Iya, banyak pertanyaan. Artinya ada keinginan, ada apa ya? Jadi timbal balik ini. Jadi kita benar-benar yang disebut sharing sessionnya ini, insya Allah moga-moga bisa kita tindak lanjuti ya setelah ini gitu. Silakan dibaca, Sa. Iya. Ini kita sepakat dulu sampai jam berapa karena Jumatan kan. Jadi ada yang beberapa udah izin Jumatan karena kalau yang di waktu Indonesia bagian tengah ya, kemudian timur kan juga udah mulai Jumatan. Silahkan aja nggak apa-apa. Tapi kita yang di Indonesia Barat mungkin perlu disepakati jam berapa, Aisyah gitu. Ini sesi Pak Bayu izin ya dengan keikhlasan ya, kita tunggu sampai seoptimal waktunya. Terima kasih banget ya, terima kasih. Masih dekat kebetulan Bu kalau di saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya silakan Syah. Baik Bu Yani, terima kasih. Untuk teman-teman kita sepakati ini sesi pertanyaan terakhir ya.
Jadi kita maksimalin di jam 11.30 atau lewat-lewat dikit juga nggak apa-apa lah ya, sedikit mana tahu nanti. Nah, ini Bu mohon maaf banget. Ini ada pertanyaan yang saya rangkum dari beberapa teman-teman. Kayaknya ini adalah bukan keluhan sih sebenarnya. Apa ya, kayak ini yang kita alami nih selama ini. Makanya kita butuh nih solusinya sama-sama nih mengenai hal ini gitu ya. Nih ada dari Serang, ada dari Padang, sama tadi ada satu lagi saya lupa dari nggak apa-apa, mau berkeluh kesah, mau ini nggak Ya, apa-apa, betul ya Bu, kan? tampung Bu, tampung. Iya, kita tampung, kita cari solusinya. Karena Siap. tidak kata Mas Bayu tadi, kalau sudah jadi agen perubahan tidak ada kata untuk menyerah, gitu kan? Siap. Oke, ini coba saya rangkum ya. Nah, tadi benar. Jadi sebagai agen perubahan ini kan kita ada penambahan tugas lah istilah gitu, dikasih amanat yang baru nih. Nah, dari pengalaman teman-teman kita yang di BSSN nih, bagaimana ya untuk pembagian waktunya nih, time managementnya itu satu. Nah, kedua adalah nih yang lagi sering terjadi nih adalah menjaga kestabilan kondisi atas perubahan yang terjadi dan konsistensi pelaksanaan perubahan. Jadi kan bisa tuh kita lagi menyiapkan ini, melakukan ini, tiba-tiba ada arahan atas padanya perubahan lain. Banyak tuh kan sering terjadi tuh di kita. Nah, yang terakhir adalah dari segala macam kegiatan itu biasanya kan berakhir dengan adalah penadministrasian atau pendokumentasian. Nah, biasanya bagaimana sih di BSN sendiri untuk menanggapi hal-hal tersebut? Oke, terima kasih. Baik, saya coba jawab ya Bu. Yang tadi yang terakhir tuh maksudnya pengadministrasian kegiatan change agent gitu ya Mbak Isa? Iya, jadi Oh ya, siap. Saya udah baca nih. Oke. Yang pertama adalah pembagian waktu bagi CA pasti Bu. Makanya tadi saya ketika pagi Ibu absen satu persatu, jujur saya salut malah gitu loh. Ibu bener-bener pengen agentnya tuh ada semua gitu kan, ini salah satu kontrol pimpinan juga sebenarnya kan gitu kan. Sejujurnya kalau di BSSN jarang Bu, yang ini kita kan sebenarnya nggak terlalu jauh ya, di BSSN 77, di sini 80 sekian tadi ya untuk agen perubahannya ya. Dan ini ada 87 orang loh di Zoom ini. Di BSSN paling 50-60 Bu yang misalnya datang, dan kami memaklumi karena memang di teknis, apalagi di teknis ya, pasti mereka punya pekerjaan yang sudah terjadwal apa segala macam. Jadi memang biasanya ketika memang ada mau kegiatan agent, kita lempar dulu nih di grup seminggu sebelumnya. Kita bilang nanti ini minggu depan tanggal sekian, jam sekian, metodenya online atau offline, kita ada kegiatan ini. Nanti yang akan isi ada bapak ini. Nah, nanti mereka akan menyesuaikan jadwal. Kalau memang ternyata mereka berhalangan hadir, ya udah tidak apa-apa. Biasanya nanti kita record, kalau memang kita via online, nanti recordnya akan kita share kembali di grup. Jadi nanti bisa sama-sama tahu lah tentang apa sih yang hadir. Kayak contohnya bulan lalu kami memanggil pakar inovasi Bu, Pak Yoris. Jadi memang beliau bisa dibilang gimana sih caranya berpikir out of the box nih, bagaimana caranya kita mengeluarkan sisi kreativitas. Nah itu kita panggil tuh beliau, dan itu memang ada beberapa agent yang nggak hadir. Nah itu akhirnya kita kirimkan rekamannya. Jadi memang pasti masalah waktu ini adalah masalah yang memang tidak bisa kita hindari. Dan gini, bahwa tadi memang benar, agent ini menjadi change agent atau agen perubahan ini adalah tugas tambahan, di mana ada tugas utama atau tugas rutin yang memang harus dilakukan gitu kan. Tinggal balik lagi sih sebenarnya kesadaran dari masing-masing agent juga, walaupun ini adalah tugas tambahan, tapi tugas tambahan ini juga harus dilakukan dan ada tujuannya, misalnya seperti itu kan. Jadi ya balik lagi ke kesadaran dari masing-masing agent. Tapi so far di BSSN waktu walaupun terjadi tapi bukan kendala utama dalam pelaksanaan tugas itu. Lalu yang kedua, menjaga konsistensi perubahan. Iya, ini juga yang memang cukup berat gitu loh. Makanya kita selalu adanya evaluasi. Jadi gini, awalnya kita lebih banyak ngobrol di WhatsApp, di grup WhatsApp. Cuma kan memang kalau Pak Koordinator tuh selalu bilang gitu loh, kita kok ya kalau ngobrol di WhatsApp, kita rapat Zoom, itu kok bondingnya kurang ya gitu kan. Jadi memang kurang dapat. Makanya beliau sebenarnya lebih suka adalah tatap muka. Cuma memang kan sekarang kondisi pandemi tentunya terbatas apa segala macam.
Nah, intinya adalah komunikasi untuk konsistensi perubahan. Kuncinya di sana gitu loh. Gimana caranya setiap agen dapat mengkomunikasikan kendala-kendalanya. Nah, ini bahwa RTCA kami evaluasi per bulan, kami monitoring per bulan. Nanti di sana kami minta para agen mencantumkan kendalanya apa gitu loh. Kenapa rencana tindaknya tidak terrealisasi gitu kan. Jadi nanti ketika memang kendalanya misalnya kalau hanya kesibukan di tempat di tempat tugasnya. Nah, itu kan berarti kan sebenarnya masalah personal, gimana caranya si agen bisa bagi waktu. Tapi kalau misalnya ternyata kendalanya ada birokrasi yang memang harus dilakukan, nah ini yang mungkin nanti bisa kami bantu dari sekretariat ataupun dari Pak Koordinator gitu. Jadi untuk konsistensi perubahan tentunya adalah komunikasi. Misalnya juga ya, kemarin sempat kejadian juga ada isu-isu yang tidak mengenakan gitu loh di kami, misalnya bagi pegawai ada kebijakan-kebijakan pimpinan yang dirasa kok begini ya kebijakannya ya gitu kan, tidak sesuai dengan trennya pegawai, bisa dibilang kebijakan yang unpopular lah yang dibuat oleh pimpinan. Nah, ini rame tuh agent gitu kan, mereka mengeluarkan pendapat apa segala macam. Nah, ini peran koordinator nanti di sini akan meredam itu dan mencarikan jalan keluar biasanya nanti di sana. Nanti tinggal agent yang menyampaikan ke unit kerjanya di masing-masing. Itu yang kedua. Lalu untuk administrasi, so far aman-aman aja sih sebenarnya. Kalau untuk tadi kita monitoring per bulan kita pakainya form online. Jadi memang memudahkan agent tanpa harus ada tanda tangan apa segala macam. Tinggal form online per eselon 2 kirimkan ke kami, nanti kami yang akan rekap dalam satu laporan. Jadi memang di tim saya memang yang agak babak belur soal administrasi sebenarnya. Kalau untuk di agent sih tidak terlalu, karena memang setiap bulan hanya monitoring online, setiap triwulan baru mereka membuat monitoring yang pakai surat, karena memang harus ada tanda tangan pengesahan dari role modelnya, kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal memang yang lumayan babak belur adalah di tim saya, karena tadi harus meramu laporan setiap bulan, nanti setiap semester akan meramu laporan reformnya dari agen perubahan seperti apa, seperti itu sih. Itu mungkin Mbak Aisyah untuk pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Pak Bayu. Gimana nih Bu Yani, mau kita kasih kesempatan lagi atau Ibu Yani ada mau menambahkan, menanggapi dulu nih? Ya, kayaknya kalau saya sih tinggal tuturi handayani ya. Namun teman-teman ini yang harus banyak belajar, mengeksplor dan kita benar-benar mendapatkan banyak insight dari BSSN ya. Jadi ayo teman-teman mungkin yang masih tadi malu-malu gitu ya, mumpung nih Mas Bayunya ada waktu gitu. Nanti kita ngundang lagi, ternyata beliau lagi sibuk. Jadi makanya teman-teman yang memang akan bertanya silahkan, nggak enak hati sama saya gitu. Jadi nggak apa-apa kalaupun misalkan ada hal yang teman-teman harapkan dari Biro SDMU untuk support, untuk dorong. Nah, saya sangat-sangat senang gitu kan. Ini kan sebetulnya tadi disampaikan reformasi birokrasi bukan hanya miliknya tim RB gitu atau miliknya sekretariat di Biro SDMU gitu, tapi ini miliknya kita semua gitu. Jadi silakan teman-teman kalau memang ada yang masih tanya lagi. Nggak apa-apa Mbak Aisyah kalau memang masih mau tanya langsung gitu. Kalau Mas Bayu biar puas gitu. Silakan. Ini pertanyaan dari saya nih kali ya, dari saya ke Bu Yani. Kira-kira nih Bu, dari yang sudah dipaparkan nih mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh agen perubahan yang kayaknya yang mesti kita yang paling dekat mungkin komitmen pimpinan sama kita buat pertemuan reguler yang lebih sering kali ya Bu ya. Terus nah, yang saya ketahui nih Pak ya, di BSSN ini tidak mayority itu diisi oleh ASN yang dari lulusan tadi, sama ada beberapa anggota TNI kayak Pak. Bener bukan? Nah, bener kan? Nah, itu mungkin kalau kita lihat dari budaya kerja atau etos kerjanya kan pasti udah sangat jauh berbeda nih. Banyak majoritas kelompok. Nah, bagaimana peran kita tuh ya guys sebagai agen perubahan ya istilahnya mengadaptasi lah dari yang ini
untuk yang kelompok kelompok ini kita mesti bersikap seperti apa, kelompok selanjutnya kita bersikap apa. Karena kan kita tidak boleh ada membandingkan, kalau kita mau menyamaratakan juga mesti yang sama adil, yang gitu Pak. Oke. Bagaimana Pak? Ya, Mbak Isa, betul banget. Mbak Isa kayaknya udah survei nih tentang BSSN, nih, makanya tahu ada tentara di sini. Oke. Jadi memang betul. Jadi juga ada Pak polisi, Pak. Oh, siap. Iya. Ada ya, Bu ya. Siap. Iya. Ya, jadi memang kita BSSN merupakan salah satu instansi yang memang memungkinkan untuk diduduki oleh TNI dan Polri, gitu kan. Jadi bahkan untuk saat ini kepala BSSN-nya juga tentara, gitu kan. Dan mayoritas eselon 1 itu enggak ada yang 50-50 lah, 50-50 eselon 1 itu tentara juga, gitu. Jadi memang cukup memberi warna dan dinamika sebenarnya di BSSN kehadiran beliau. Pasti kan beliau juga datang dengan membawa budayanya ya sebenarnya ya. Nah itu sih sebenarnya balik lagi Mbak Aisyah, kalau untuk hal-hal seperti ini kami dari sekretariat tidak bisa terlalu banyak intervensi. Biasanya kami akan kembalikan ke Pak Koordinator tadi. Memang beliau kebetulan beliau juga juru bicara, jadi beliau juga punya posisi yang cukup strategis lah di samping Pak Kepala gitu. Jadi kadang-kadang resistensi terhadap perubahan atau kebijakan pimpinan ini beliau sangat benar-benar bisa membantu gitu loh. Jadi ketika adanya resistensi terhadap perubahan atau kebijakan pimpinan, itu grup rame banget pasti. Semua mengeluarkan unek-unek, kenapa begini sih, kenapa aturannya seperti ini, kami kan sipil, kenapa aturan tentara itu diterapkan, bla bla bla, kayak gitulah kurang lebih. Nah itu biasanya ya dengan kebijaksanaan dari Pak Pak Koordinatornya sih nanti yang bisa meredam. Dan tapi beliau juga setelah itu berupaya nih mencari cara untuk menyelesaikan konflik tersebut gitu loh. Jadi pasti berarti kalau memang di sana ada juga yang nggak jauh beda mungkin ya kondisinya sebenarnya dengan di BSSN gitu loh. Kami juga ada Polri juga beberapa, cuma memang mayoritas adalah TNI sih kalau di kami. Itu sih Mbak Isa, memang dinamikanya KL yang ada campur-campur nih, heterogen, ini sangat-sangat menarik kalau menurut saya. Iya Pak, mungkin kan itu jadi satu tantangan sendiri ya gitu ya. Oke, tadi saya ditanyakan. Dan kayaknya itu tidak terlihat gitu dari hasil dari output dan open yang diberikan dari BSSN. Ya, terima kasih banyak Ibu. Kira-kira dari teman-teman ada lagi? Ada lagi? Ya, tidak ada ya. Oke. Kayaknya udah pada siap melakukan perubahan kayaknya. Kayaknya udah lagi yang pada jelas ini Aisyah, Pak Bayu dan teman-teman sekalian. Ini biar semangatnya tuh masih membara gitu ya. Jangan lagi ditunda-tunda, setelah ini tuh langsung ada RTL-nya apa ini gitu. Mau ada mungkin sharing session-nya itu antar di unit kerja atau apapun. Ini harus dibuat nih nanti di timnya teman-teman Ortala ya. Aisyah nanti kita siapkan ya. Istilahnya instrumennya apa sehingga mereka bisa terfasilitasi. Yang tadi ya, yang utamanya pertama adalah menghilangkan silo-silo ya Mas ya. Jadi jangan ada seperti kayak satu unit kerja dan unit kerja yang lain tuh kayak ada sekat-sekat yang memang akhirnya malah menjadi penghambat kayak gitu. Oke, dari yang lain silakan yang dari daerah. Ini bagaimana? Soalnya kita tuh ada mungkin di BSSN juga ada ya Mas di untuk unit di daerah. Kami ada 23. Ada. Ya, kami yang daerah masih baru 3, Bu. Jadi kita cuma punya baru UPT baru ada 3 ya, ada balai di Batam, balai di Jakarta, sama ada Loka tadi museum di Jogja. Baru ada itu doang sih yang daerah. Makanya tadi sempat wow, ini canggih juga maksudnya dalam artian tersebar ini ke daerah-daerah ini. Kalau jadi bisa semuanya juga, Bu, bergerak bersama, iya tuh bagus banget. Ya. Mas Bayu, sorry ya aku tadi Pak sekarang Mas Bayu aja, masih muda juga apa-apa, gitu, Ibu. masih saudara anak saya gitu ya. Siap. Jadi gini Mas Bayu, tadi saya tertarik gitu. Boleh ya, ini udah pada tanya, jadi saya terakhir yang tanya gitu. Tadi kan ada yang meng-KO ya, itu di level koordinator ya. Ini di level koordinator itu dari Biro SDM atau memang dari luar yang
secara aklamasi dianggap oleh teman-teman agen perubahan itu bisa menjembatani komunikasi ke atas, ke bawah, atau memang dari SDM, Mas Bayu? Dari luar, Bu. Dari luar Jadi, ya? jadi memang dari kami sendiri yang menyortir. Jadi gini, kami pastinya kebetulan memang agen perubahan atau change agent di BSSN ini kan paling tinggi ada yang kepala eselon 3 lah, kurang lebih level eselon 3, baik dia Kasubdit atau koordinator, ya kan, sampai dengan tadi yang bahkan paling muda ada yang baru 1-2 tahun bekerja sudah jadi agen perubahan. Jadi memang sangat heterogen. Nah ini kan saya mikir, ini dinamikanya tinggi banget nih gitu kan. Bahkan saya pribadi ke yang tadi agent yang lebih tinggi aja kan jadi masih kulon wun juga ketika memang meminta untuk bikin apa-apa segala macam. Makanya kayaknya perlu seseorang yang levelnya di atas mereka semua, di atas para change agent gitu kan. Otomatis ya udah pasti adalah JPT pertama gitu kan. Kita lihat di situ. Nah, tinggal kemudian kami men-search sih Bu, mencari kira-kira ada nggak ya yang cocok nih bisa jadi penjembatan nih buat ini gitu kan. Nah kebetulan ada satu sosok namanya Pak Anton Setiawan, beliau juru bicara BSSN dan juga merupakan kepala Puskajibang, Bu, pusat pengkajian gitu. Jadi memang kami tidak melihat jabatannya tapi kami melihat sosoknya. Nah memang ini sosoknya juga beliau juga jiwanya jiwa muda, jadi suka juga nongkrong, bisa bukan nongkrong, berinteraksi dengan anak-anak muda, dan teman-teman agent juga sangat menghormati beliau gitu loh. Jadi udah kayak hubungannya udah enak sih Bu di situ. Memang alhamdulillahnya di BSSN ada sosok seperti itu. Jadi makanya kami approach personal ke beliau, Pak izin berkenan nggak untuk menjadi koordinator. Nanti tugas Bapak ABCD apa segala macam gitu. Beliaunya alhamdulillah berkenan, terus juga malah menjadi suatu kehormatan menurut beliau gitu loh, bisa membimbing 77 agen. Karena memang menurut beliau 77 agen, dan menurut beliau nih ya, change agent itu adalah aset Bu, aset organisasi gitu loh. Misalnya mereka tersebar di seluruh unit kerja, ini kalau misalnya bahasa kasarnya nih, kita mau gerakin organisasi, gerakin aja agennya, harusnya jalan gitu. Jadi di situ sih Bu kuncinya. Jadi itu sangat-sangat membantu Bu, salah satu kunci keberhasilan juga mungkin di BSSN karena adanya Pak Koordinator tadi sih. Baik. Makasih sekali Mas, ini juga menjadi perhatian kami agar bisa segera ditindaklanjuti ya setelah ini. Teman-teman silakan teman-teman. Bu, dari saya lagi boleh nggak? Iya boleh, silakan. Yang penting jangan teman-teman bilang ini gara-gara yang undang Biro SMO, yang tanya orang SMO semua, enggak ya. Silakan. Pak Bayu, ini pertanyaan dari saya, Dis. Kalau di kami, agen perubahan itu dipilih, disetujui, dan ditetapkan sama pimpinan unit kerjanya, yang selanjutnya kami buat keputusan kepala badan. Nah, itu di kami berlaku selama 1 tahun. Nah, apakah di BSSN juga mengikuti sistematika yang sama? Nah, kedua, untuk berarti kalau saya koreksi jika saya salah ya Pak Bayu ya, dari paparan Pak Bayu tadi saya melihat berarti BSSN Muda ini di luar dari agen perubahan atau BSSN ini termasuk dari agen perubahan tersebut. Nah kalau termasuk apakah dia ikut juga dikatakan gitu. Nah untuk koordinatornya tadi seperti pertanyaan dari Bu Yani, apakah juga ini ya dipilih secara masa periode kerja tertentu gitu? Karena selama ini yang lebih banyak adalah masalahnya rata-rata kita kalau di kita di waktu. Jadi kita sudah melakukan rencana tindak apa, mau melakukan perubahan seperti apa, tapi waktu terus berjalan. Nah dengan masa jabatan misalnya 1 tahun, outputnya atau outcome-nya itu belum dapat dihasilkan. Nah tiba-tiba kita udah ada agen perubahan lagi yang baru gitu kan. Gimana untuk keberlangsungannya gitu, atau akan berubah lagi untuk rencana tindaknya gitu Pak. Oke. Mungkin bisa dipahami nih kali ya Pak. Oke. Makasih Pak Bayu. Ya, makasih Mbak Isa. Jadi kalau di BSSN, kalau untuk rekrutmen agen untuk change agent, jadi gini, untuk skema dulu ya, mungkin kita bicara skema pengelola RB. Tadi kan ada tim RB dan ada tim AP, tim agen perubahan. Nah, tim agen perubahan ini ada 3, ada role model, ada change agent, dan ada BSSN Muda. Jadi sebenarnya BSSN Muda masih include dalam tim agen perubahan, cuma tugasnya berbeda dengan change agent. Nah, change agent ini mungkin kalau yang sekarang di BP2MI itu adalah agen perubahan gitu loh. Jadi memang di kami agak sedikit lebih rigid strukturnya atau skemanya.
Jadi memang change agent dan BSSN muda itu berbeda. Kalau change agent lebih pada motor penggerak perubahan, mereka yang menginisiator perubahan. Kalau BSSN muda yang nge-boost, yang bantu untuk diseminasi perubahan-perubahan apa sih yang memang dilakukan oleh para change agent. Nah, itu mekanisme rekrutmennya. Kalau untuk change agent, jadi betul setahun sekali, biasanya per tahun anggaran kita, jadi di bulan Desember akhir, kita sudah bersurat ke seluruh unit kerja, di mana kita memberikan kriteria untuk change agent. Nanti kriteria tersebut menjadi dasar bagi kepala unit kerja di setiap unit kerja untuk memilih siapa agent dari unit kerja tersebut. Nah, biasanya memang kami hanya 1 tahun. Tapi mengingat pandemi, nih 2020 masih 1 tahun. Nah, itu jujur 2020 nggak efektif karena kita pandemi. Banyak banget yang kendala lah, pandemi gitu kan. Jadi pandemi disalahin jadinya. Nah, itu akhirnya di tahun 2021 kita bersuratnya untuk masa tugas 2 tahun. Jadi yang 2021 ini langsung 2 tahun, 2021 dan 2022. Gitu. Dan kenapa? Ya tadi, karena untuk meminimalisir, bener yang tadi Mbak Isa bilang gitu loh. Perasaan baru dibentuk, terus karena pandemi udah dievaluasi nih di akhir tahun 2020 gitu. Terus ngapain ya agen perubahannya ya gitu kan. Jadi itu, jadi memang kita bisa luas Mbak dalam hal masa tugas kalau menurut saya gitu, tergantung kondisi yang memang sedang terjadi. Dan di BSSN memang tadi kita untuk 2021-2022 kita bikin langsung jadi 1 Kepka. Jadi kami Kepkakan, termasuk kami Kepkakan Pak Koordinator di dalamnya menjadi 1 Kepka, 1 keputusan kepala. Jadi kalau tadi kami ada 72 change agent, jadi di Kepka tersebut ada 77 change agent, berarti di Kepkanya ada 78 orang, 1 koordinator dan 77 change agent di dalamnya gitu. Jadi untuk tahun ini kita 2 tahun mengingat pandemi, dan so far alhamdulillah udah lebih jalan tahun ini daripada tahun lalu, karena memang tadi kita sudah mulai ada monitoring bulanan apa segala macam itu. Intinya sih komunikasi itu sih yang paling penting sih. Ya. Terima kasih Ini Pak kayaknya sudah hampir 11.30 ya Mas, sesuai dengan komitmen. Mungkin sebelum closing statement tadi ada beberapa yang menjadi perhatian kami, terutama saya sebagai kepala biro ya, untuk bagaimana mendorong teman-teman agen perubahan untuk bisa bergerak menjadi penggerak ya. Kalau tidak tadi disampaikan karena mereka juga yang dipilih gitu, artinya dipilih oleh teman, oleh pimpinan gitu. Jadi artinya secara seleksi sebetulnya memang keberadaan mereka tuh harusnya diakui. Nah, itu menjadi hal yang tadi saya menjadi perhatian bahwa harus ada rasa bangga gitu. Di dalam bangga ini bukan dalam arti kata menjadi sombong, tidak, bahwa keberadaan teman-teman semua sebagai agen perubahan ini adalah amanah gitu. Amanah dari teman sejawat, amanah dari pimpinan, bagaimana teman-teman dianggap bisa menjadi role model nantinya gitu. Jadi mungkin ini tadi hal yang kami di Biro SDMO untuk segera bisa membuat tindak lanjut sehingga bagaimana teman-teman ini merasa bangga. Ini dikaitkan ada pertanyaan ini, saya juga geli juga gitu. Ada pertanyaan di chat. Jadi di ruangannya itu ada yang nggak tahu bahwa di ruangan itu tuh ada agen perubahan gitu. Waduh, ini cilaka ini gitu. Jadi kata Mas Bayu tadi sama ya, sama halnya agen perubahan itu kayak pada saat kita memahami RP. Jadi pertama harus tahu dulu ya, harus tahu dulu. Jadi si agen perubahan itu harus tahu kenapa dia dipilih sebagai agen perubahan. Bagi teman-teman di unit kerjanya juga harus tahu bahwa di unit kerjanya itu ada agen perubahan gitu. Kan itu ya. Kemudian yang kedua itu paham. Jadi memahami semuanya gitu. Kaitan tugas apa yang diamanahkan. Nah, setelah itu baru tadi bagaimana mengimplementasikan. Jadi ini seiring sejalan kalau kita berbicara RP dan agen perubahan gitu ya, Mas Bayu ya. Nah, mungkin itu closing statement dari saya, dan setelah ini mohon teman-teman di Ortala terutama untuk mengawali tindak lanjut dari sharing session dengan Mas Bayu dari BSSN. Ini adalah terus cepat untuk buat rencana tindak lanjutnya, biar semangatnya nggak kendor. Katanya jangan bikin kendor gitu, harus semangat terus ya. Itu sekali lagi ya, saya selaku Kepala Biro mewakili BP2MI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Mas Bayu ya. Kita berdoa bersama
agen perubahan di BSSN tambah maju, Amin. termasuk Ya. juga agen perubahan di BP2MI. Jadi Amin, transfer Ibu. knowledge-nya itu betul-betul bisa dilaksanakan ya, Mas Ya. Bayu ya. Tidak sia-sia Ya. kita mengundang Mas Bayu pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan. Salam sehat dan terus bangga melayani bangsa. Sekali lagi terima Ya. kasih. Bila Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Waalaikumsalam semuanya. Tepuk warahmatullahi tangan untuk Mas Bayu yang luar biasa ini. Terima Siap. kasih Mas Bayu. Terima Ya. kasih semua. Terima kasih Ibu, Ya, Mbak Isa. terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Kalau ditelepon-telepon jangan gak diangkat ya. Siap, pasti Bu, siap. Terima kasih Mas Bayu. Sampai Baik. ketemu lagi. Amin. Silakan Mbak Iya. Isa disampaikan bagaimana pengumumannya ini untuk kita kumpul lagi gitu karena ada akan lanjut nanti setelah Jumatan ya. Oke, terima Saya kasih. izin lift, Bu. Ya, makasih ya. Salam untuk Siap. pimpinan ya Mas Bayu. Siap, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Nggak usah di kamu kursus dulu. Oke, ada. Oke, teman-teman, oke. Teman-teman, alhamdulillah udah mau berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Kami dari tim Ortala juga sangat berterima kasih. Nah, kita selanjutnya akan ada sesi kedua dengan narasumber dari Kementerian Pan-RB. Nah, untuk keefektifan dan efisiensi, Zoom ini akan kita tutup. Nanti jam 1 kita baru buka lagi. Diharapkan seluruh agen perubahan lainnya untuk tetap dapat join lagi di sesi kedua. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum mengisi absen, silahkan isi absennya. Absennya ada di kolom chat. Oke, terima kasih. Mungkin cukup Bu dari saya, Bu Yeni. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ketemu lagi nanti setelah Isoma. Dan mohon maaf tadi ya pagi-pagi saya absen dan sebagainya, tidak ada maksud apapun. Sebetulnya saya hanya ingin membangkitkan semangat teman-teman bahwa kita itu bisa gitu. Jadi semua diawali dari yang tidak bisa, sulit gitu. Tapi kita bisa, yang penting ada niatan untuk mau berubah menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu nanti jam 13. Selamat Isoma untuk teman-teman semua. Salam sehat, salam kompak, salam perubahan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Karo, izin. Terima kasih ya, silahkan. Izin. Din. Izin Bu. Terima kasih Bu.